Oke, selamat sore dan selamat datang Pak Tantu. Selamat sore, Bu. Ya, oke. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada sore ini, ada beberapa peraturan yang perlu disampaikan ya, dan perlu Papa Mama untuk memperhatikannya, yaitu Papa Mama boleh menyalakan video, namun harus mematikan audio atau mikrofonnya sepanjang acara berlangsung. Nah, ketika menyalakan video atau video Papa Mama itu diharapkan memasang virtual background yang sudah dibagikan di grup WA. Nah, virtual background ini perlu di-download dulu, setelah itu baru bisa kita ganti. Oke. Nah, di akhir sesi kita ada link untuk evaluasi dan foto bersama. Ketika Papa Mama mengisi evaluasi nanti akan mendapat e-sertifikat juga. Jadi untuk ini makanya perlu mengganti nama juga tampilan ya, di tampilan yang nama itu dengan nama anak, setelah itu di TK1 atau TK2. Oke, terima kasih. Lalu jadi jika ingin bertanya, selain itu jika ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan Papa Mama di kolom komentar. Oke, atau kalau yang mau menyampaikan langsung boleh juga raise hand, angkat tangannya dulu di layar itu ya. Oke. Nah, selanjutnya mari kita membahas tentang peran orang tua dalam pendidikan dengan Pak Tantu. Oke, Pak Tantu dipersilakan. Terima kasih, Ibu. Tapi mungkin sebelum kita mulai, Bu Hen bisa pimpin kita doa pembuka dulu gitu, Bu Hen. Oke, terima Sebelum kasih. kelupaan. Ya, mari kita berdoa ya Papa Mama, teman-teman, rekan-rekan guru semuanya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kami diberi kepercayaan oleh Tuhan sebagai pendidik, baik pendidik di rumah maupun pendidik di sekolah. Karena kami tahu ini adalah tanggung jawab yang besar, tetapi mulia. Oleh sebab itu Tuhan, kami sebagai orang tua ingin belajar bagaimana peran kami terhadap pendidikan anak, khususnya anak-anak kami di TK Kristen Immanuel, baik di unit 1 maupun di unit 2. Berkati juga Tuhan akan Pak Tantu yang akan memberikan materi kepada kami, supaya kami semua boleh belajar dengan baik melalui beliau. Bapak yang tambahkan hikmat, tambahkan segala yang harus disampaikan kepada Pak Tantu, sehingga kami semua boleh diberikan satu pengertian dan satu pengetahuan yang baru bagaimana kami menjalankan peran kami sebagai orang tua maupun sebagai guru-guru. Terima kasih Bapak di surga, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus yang memberkati setiap jaringan dan juga baik internet maupun kuota dari setiap orang tua, kiranya Tuhan yang menolong maupun kami peserta-peserta lainnya. Terima kasih Bapak di surga, kami juga berdoa untuk orang tua yang belum bergabung, kiranya Tuhan mengingatkan mereka bahwa ini adalah satu kesempatan yang baik, mereka boleh belajar bersama-sama. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, terima kasih Bu Hen. Nah, selanjutnya silakan Pak Tantu. Ya, terima kasih Bu Hen, terima kasih Bu Har. Sama-sama. Sepertinya besar benar saya. Suara Pak Tantu kecil ya Pak Tantu? Oh, saya naikkan dulu. Oke, sudah cukup Ibu? Sudah terdengar? Ya. Selamat sore Papa Mama semua. Dan mungkin ada beberapa guru saya lihat sepertinya ya. Oke, selamat sore semua. Itu ya. Hari ini kita membahas peran orang tua dalam pendidikan anak gitu Papa Mama ya. Ah, Sebelum kita mulai nih, saya mau tanya dulu sih. Kalau menurut Papa Mama semua gitu ya, sebetulnya tugas dan tanggung jawab orang tua itu apa sih gitu ya? Coba Papa Mama boleh ketikkan di kolom chat gitu ya, di kolom komentar. Kalau menurut Papa Mama, tugas orang tua itu apa sih sebetulnya gitu ya? Boleh? Boleh dibantu Papa Mama, silakan. Kalau
menurut papa mama apa sih peran orang tua itu? Mendidik anak dengan baik. Oke, mendidik dari Ibu Albertina B1. Oke, terima kasih Bu. Yang lain? Mungkin ada yang mau berpendapat juga yang lain gitu. Membimbing anak mengenal Kristus dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bu Leni. Jadi selain mendidik itu membimbing anak mengenal Tuhan gitu Ibu ya. Oke, terima kasih. Ada yang lain Papa Mama? Ini 30-an peserta sepertinya nih. Baru 2 nih yang berpendapat. Coba yang lain Papa Mama. Memberikan pendidikan yang baik. Oke, menurut Mama Areli, mendidik, merawat, dan menyayangi anak. Oke, menurut Ibu Agustina, memberikan pendidikan yang baik. Oke, terima kasih ya. Ada lagi enggak yang lain nih, Papa Mama nih? Mendidik, berikan pendidikan, merawat ya, membimbing mengenal Kristus. Oke, yang lain mungkin Papa Mama yang bisa membantu saya. Kalau menurut Papa Mama apa sih tugas dan peran menemani anak dalam tumbuh kembangnya? Menemani anak. Oke, Mama Shalom, terima kasih. Menanamkan karakter takut akan Tuhan pada anak sejak dini. Oke, Mama Mesya, terima kasih. Mendidik, membimbing anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, dari Mama Owen ya. Oke, terima kasih Mama Owen. Oke, sudah cukup sepertinya ya. Terima kasih ya Papa Mama yang sudah uh, dari Mama Cheris, membesarkan, merawat anak, mendidik, dan membimbing. Oke, terima kasih. Saya setuju ya, saya setuju dengan pendapat Papa Mama sekalian. Kemarin saya cari-cari gitu kan ya, kalau saya boleh share screen sebentar. Kemarin saya cari-cari, sebetulnya apa sih tugas dan tanggung jawab orang tua gitu ya. Oh ternyata itu sudah ada peraturannya gitu ya, di undang-undang itu ada gitu ternyata. Itu termasuk dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 gitu ya. Ada 4 sebetulnya tugas dan tanggung jawab orang tua kepada anak. Gitu. Yang pertama itu mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Yang kedua, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Yang ketiga, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, pada usia dini gitu ya. Nomor 4, memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti yang baik. Gitu ya. Jadi ada 4 ini ya. Kalau boleh saya simpulkan, saya setuju dengan yang Papa Mama share-kan tadi ya, Papa Mama ketikkan gitu. Dari 4 ini kalau saya lihat sebetulnya tugas dan tanggung jawab orang tua kepada anak gitu ya, itu bukan hanya pada untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya saja gitu ya. Bukan cuma sekedar memberi makan gitu ya, bukan cuma sekedar memberikan tempat tinggal ya, tapi terkait juga dengan kesehatan perkembangan psikologisnya, kesehatan mentalnya, dan juga spiritualnya gitu ya. Jadi saya setuju tadi ada Papa Mama yang bilang mengenal Tuhan gitu ya, takut akan Kristus gitu ya. Juga ada membimbing, menemani dalam tumbuh kembangnya gitu ya. Saya rasa sudah terrangkum semua gitu. Jadi kalau boleh saya bilang tugas orang tua itu komplit ya, paket lengkap gitu Papa Mama ya. Jadi nggak cuma sekedar memenuhi kebutuhan jasmani anak saja, gitu, memenuhi kebutuhan fisik anak saja, gitu. Tapi juga memenuhi kebutuhan spiritualnya gitu ya,
tadi kalau dilihat tadi ya dalam undang-undang itu ada memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti gitu. Kayak kalau kita Kristiani ya mengenalkan Tuhan gitu ya. Itu salah satu sumber pendidikan karakter kita gitu ya. Bagaimana Kristus itu memberikan contoh belas kasih gitu ya, tentang nilai-nilai pengajaran Kristus mengasihi sesama gitu ya. Terus juga adanya secara psikologisnya gitu ya. Misalnya tadi kalau di undang-undang tadi itu ada tentang melindungi anak gitu ya, menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuannya gitu. Jadi kalau boleh saya bilang, eee, kalau orang tua itu ngasih makan anaknya terus gitu ya, mungkin memenuhi secara jasmani, tapi anaknya dimarahin terus gitu ya, itu masih belum lengkap gitu ya, masih belum pas gitu ya. Kenapa? Karena ketika anak itu dimarahi, itu dia akan tidak, secara psikologisnya tuh tidak akan berkembang gitu ya. Oh, oke, Pak. Berarti, jadi orang tua itu, berarti bukan cuman membesarkan dengan memberikan makan, minum, kebutuhannya itu saja, yang kebutuhan yang luar saja ya, Pak, ya? Betul, Ibu. Nah, Jadi ya iya, itu tadi ya, bukan cuma kebutuhan kebutuhan, jasmaninya, jasmaninya. tapi Ya, juga oke. ada kebutuhan psikologisnya gitu ya, Mhm, kebutuhan mhm. spiritualnya juga Pertumbuhan gitu. rohani dan mental ya, Pak, ya? Oke, Pak, mhm. Nah, jadi Pak, dapat dikatakan bahwa tugas orang tua itu benar-benar komplit, sekomplit-komplitnya. Ya, karena jasmani, rohani itu benar-benar, kalau untuk yang jasmani masih masih bisa di-handle, yang untuk yang rohani itu yang atau yang mental itu yang memang perlu ya, Pak, ya? Ya, Oke. memang betul Ibu, kalau boleh saya bilang memang, apa ya, pemahaman tentang pentingnya kesehatan mental tuh sudah mulai berkembang sekarang gitu ya. Kalau dulu mungkin pemahaman tentang kesehatan fisik aja gitu ya. Misalnya kalau dari Mhm. kecil tuh anak-anak sudah diajarin tentang, oh menggosok gigi setelah makan misalnya, sebelum tidur gosok gigi dulu gitu ya. Kan kesehatan fisik sebenarnya, tapi tentang kesehatan, psikologisnya tuh masih belum. Misalnya, boleh nggak sih anak cowok itu nangis gitu kan ya, ya Oh, boleh-boleh iya. aja gitu kan, tapi kan kita selama ini orang tua itu berasumsi kalau anak cowok nggak boleh nangis gitu ya. Nah, itu kurang tepat. Jadi memang peran-peran tentang orang tua ini juga berkembang juga gitu sih. Oh, oke. Nah, lalu juga Pak, tadi di layar itu ada istilah mendidik. Nah, Mhm. mendidik dan mengajar apakah itu sama, Pak? Mendidik dan mengajar tuh Mmm, serupa tapi tak sama gitu ya, Bu, ya. iya, Eee, serupa tapi tak sama ya, oke, Pak, mhm. kalau Maksudnya, Pak? mengajar tuh bagian dari mendidik kalau saya bilang gitu ya. Kalau mendidik itu bagaimana kita tadi menanamkan nilai-nilai gitu ya, kalau kita orang Kristiani ya bagaimana kita menanamkan nilai-nilai, kekristenan gitu. Kalau secara umum ya bagaimana kita menanamkan mungkin kesabaran kepada anak gitu ya, tanggung jawab gitu, itu mendidik gitu. Tapi kalau mengajar tuh kita prosesnya gitu Ibu ya. Jadi, dari anak itu tidak bisa menjadi bisa gitu, dari anak itu tidak tahu Mhm, menjadi tahu, itu mengajar gitu ya. Tapi kalau mendidik itu lebih ke nilai-nilainya gitu ya. Dan kalau, eee, dari lihat gitu ya, kalau kita, sekilas tadi kalau papa mama ingat tadi di undang-undang itu tidak ada kata mengajar gitu ya, yang dimunculkan tuh oke. mendidik gitu ya. Jadi memang, mengajar nih karena mengajar itu sudah jadi di dalam mendidik itu, gitu sih. Jadi tugas orang tua itu bukan bukan cuma mengajar gitu ya, tapi mendidik anak itu. Jadi bukan cuma ngajari anak itu jadi bisa tidak bisa gitu ya, tapi ada nilai yang mau ditanamkan di dalam prosesnya. Oke, Pak. Jadi kalau boleh saya bilang, itu ketika anak tak bisa mengerjakan tugasnya, bukan orang tua yang mengerjakan tugas itu sampai selesai. Namun berarti orang tua itu mendampingi ya Pak ya, untuk mencari jawaban yang tepat, sehingga anak itu tidak mudah menyerah dan mau berusaha gitu ya Pak ya? Mhm, betul Ibu. Kalau, sedikit-sedikit orang tua yang meng-handle gitu ya, ini akan Mhm. terbawa nanti sampai sampai anak itu besar gitu ya. Dan itu tadi ya, kan kita tuh pengennya mendidik gitu ya. Maaf. Boleh boleh minum dulu Pak?
nanggung di bawah, Ibu. Oh ya, Kan oke kita itu, oke. orang tua itu mendidik gitu ya. Kalau, sedikit-sedikit orang tuanya yang menghandle gitu ya, itu tidak mendidik gitu ya. Nah, misalnya nih kita mau, anak kita tuh belajar tentang nilai, pantang menyerah misalnya gitu ya, Ibu, ya. Jadi ketika Mhm. anak itu mengalami kesulitan gitu ya, eee, dalam mengerjakan tugasnya, ya kita cari tahu gitu dong, kamu sulitnya di mana gitu kan. Nah, kita sebagai orang tua mendidiknya di situ ya, kita menanamkan nilai pantang menyerah itu misalnya, kita ajari, kamu ndak bisanya karena A misalnya, yuk kita cari misalnya, dia dikasih tugas kalau TK tuh tugasnya apa misalnya, Ibu, ya, menggunting misalnya gitu ya, Iya. meng me me Menggunting selama ini orang tua masih agak kurang percaya dibilangnya kurang percaya kepada anak untuk melakukan tugas untuk itu. makan. Karena banyak Mmm. kekhawatiran dari orang tua sih ya. Iya iya. Mhm. Ini berarti lebih ke nilai tanggung jawab gitu misalnya Iya. gitu Ibu ya. Jadi kalau memang seperti itu, kita bisa carikan, kan ada tuh gunting yang memang khusus untuk anak-anak gitu ya. Jadi yang Iya. tepinya tertutup atau apa itu kan bisa gitu. Kalau Mhm. tidak ya kita latih dulu di hal yang lain gitu tanggung jawabnya gitu. Jadi ketika, si anak ini menggunakan gunting, kita tahu benar bahwa gunting ini tidak akan dimain-mainkan gitu ya. Jadi lebih seperti itu. Misalnya menulis gitu ya, ketika anak, A, B, C gitu kan nggak bisa, ya bukan orang tuanya yang mengerjakan, yang nuliskan gitu ya. Oh Biasanya ya, kan ada oke. yang karena lama nih, takut nilainya jelek atau gimana, orang tuanya yang nuliskan gitu. Tapi enggak gitu ya, kita ajari pelan-pelan gitu. Bingungnya di mana? Bingungnya misalnya, oh goresan awalnya yang mana? Si anak nggak tahu, ya itu kita kasih contoh dulu, yang goresan awalnya tuh B tuh berdirinya dulu gini loh Nak, gitu. Iya. Baru yang perutnya atau gimana. Itu sih. Nah, kalau orang tua yang meng-handle gitu ya, itu semacam cuma ya anak itu cuma bisa tapi tidak ada nilai yang dibawakan ke anak, gitu sih. Tidak ada belajarnya gitu ya Pak Mhm ya. mhm. Lebih banyak kan dia diambil alih Diambil orang alih oleh tua. orang tuanya. Nah, oke sip Pak. Lalu Pak, sejak kapan nih anak itu bisa diajar atau Mhm. dididik istilahnya? Mhm. Menarik ini. Boleh Heeh. nggak saya minta ini nih, ke orang papa mama lagi nih, Oh kira-kira kalau iya, menurut oke papa sip, mama nih, Papa mah boleh nih, sejak heeh. kapan sih sebetulnya anak kita ini bisa kita ajar gitu ya? Ya Nah, boleh boleh Papa mama silakan, diketikkan heeh. di kolom chat gitu, Kom kolom komentar, oke. sejak kapan sih gitu ya? Ya betul, sejak kapan kira-kira anak itu Mhm, bisa dididik atau bisa diajar? diajar, ya. Mhm. Sejak Oke, dari sudah dia ada Pak? lahir. Mhm Mhm, mhm. sejak dari dia lahir. Terima kasih Mama Albertina. Mungkin papa mama Masih yang ada? lain? Ya, boleh, silakan. Kita tunggu lagi sebentar ya Pak ya, mungkin lagi mengetik Pak. Ya. Mhm. Sejak dini, sejak Ah ya, anak sudah ada. sudah masuk 3 4 bulan, sejak Dalam 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 kandungan menurut Ibu kandungan. Heni. Ya. Bu Heni nggak boleh ikut-ikut, Bu Heni panitianya. Enggak, saya kan orang tua. Bu Oh, Heni baiklah orang tua baiklah. dari 2 anak. Hari ini saya orang tua 2 anak. Aduh. Dari Mama Owen ya, sejak si anak mulai bisa diajak berinteraksi. Hmm, oke, mungkin papa mama yang lain? Masih kita tunggu 1 menit lagi deh Pak ya. Siapa tahu Ya, masih lagi menulis. Oke. sejak anak mulai bisa diajak interaksi, sejak dalam kandungan menurut sejak Mhm. 3 4 bulan, sejak lahir. Oke. Ini dari 40 peserta nih baru baru berapa nih? Baru 4. Mhm, iya 1, 2, 3, 4. Ya, oke kita tunggu. Oke. Masih adakah Papa Mama? Kira-kira kapan nih anak ini bisa dididik, bisa diajar tentang satu hal gitu. Ya Pak, tentu ya tentang satu hal atau
Mhm. Oke, sepertinya sudah tidak ada. Ada, Masih Pak. beda. Ada. Saya ingin Oh, saya ingin bertanya. Oke, ini pertanyaan. oke. Oke. Ini pertanyaan, kita tampung dulu ya, Mama. Coba deh. Oke, kita Apa sih tampung dulu ya, pertanyaan? Mama Areli. Nah, apakah masih ada Papa Mama yang mau menjawab? Sepertinya sudah tidak ada, Pak. Bagaimana kalau kita lanjut? Jawaban sama Jawaban dengan sama Bu dengan Bu Heni. Heni. Mama Mesia ikut nyontek itu, Mama Mesia. Oke, terima Oke, kasih ya Mama terima Mesia. kasih. Oke. Terima kasih Ya, Papa Mama yang mm-mm. berpartisipasi. Kalau menurut saya sih saya setuju dengan Bu Heni gitu ya. Memang sejak dari dalam kandungan, walaupun istilahnya berbeda gitu ya. Kalau dalam kandungan istilahnya bukan dididik, bukan diajar, tapi distimulasi gitu Ibu ya. Jadi memang ketika masih dalam kandungan pun gitu ya, anak-anak itu sudah bisa distimulasi gitu ya. Misalnya dengan lagu-lagu gitu ya. Eh, dulu istilahnya kan ada Mozart effect gitu ya. Walaupun setelah penelitian lebih lanjut ternyata bukan musiknya gitu ya, bukan musik Mozart-nya gitu, tapi bagaimana, seorang mama itu menjadi tenang ketika mendengarkan lagunya gitu ya. Jadi ketika mamanya itu tenang, mamanya itu senang gitu ya, itu ada hormon-hormon tertentu yang nanti akan mempercepat, koneksi neuron-neuron dalam saraf bla 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 gitulah dalam otak anak gitu. Jadi anak itu bisa memang sejak kecil, sejak dari dalam kandungan gitu ya, bisa distimulasi gitu ya. Oleh karena itu memang, eee fase dalam kandungan itu juga fase yang penting gitu ya. Misalnya nih ada mamanya mengalami suatu kejadian yang membuat stres atau depresi gitu ya, itu pasti akan berpengaruh juga ke bayinya, ke janinnya gitu ya. Misalnya ada, eee, mungkin ada beberapa kejadian tuh orang tua nggak tahu sedang hamil gitu ya, jadi mengkonsumsi obat-obatan yang seharusnya tidak boleh gitu ya. Nah itu juga akan mempengaruhi juga gitu ya. Jadi, memang sejak dalam kandungan gitu ya, itu sudah bisa distimulasi, sudah bisa kita persiapkan gitu Ibu. Jadi tidak perlu menunggu bahwa anak itu sampai keluar dulu gitu ya. Wah, sudah Dari lahir. dalam itu pun sudah Sudah lahir, bisa. sudah besar gitu kan. Ya, Ya, oke. gitu. Jadi orang tua itu perannya sangat besar ya Pak ya bagi anak. Mhm, Bahkan sebelum anak itu lahir ya masih dalam kandungan, ya. orang tua itu sudah berperan bagi anaknya. Nah, selain itu Pak, kira-kira ada tidak ya peran orang tua yang lain? Nah, oke. Ini kita sudah mulai masuk Ibu ya, peran orang tua nih. Ya, ini masuk ke peran orang tua. Oke. Oke, kalau menurut penelitian Ibu ya, memang, eee, Mm-mm. orang tua itu keterlibatan orang tua ya, peran orang tua dalam pendidikan gitu ya, pendidikan anak, Mm-mm. itu salah satu prediktor sejauh mana anak itu akan berhasil sekolahnya, gitu Ibu ya. Maksudnya Pak, dia memprediksi nih, wih Mhm. anak saya nanti besarnya akan menjadi seorang astronot atau presiden gitu ya Pak ya? Eee, Oh bukan? eee, tidak sejauh itu Bukan, sih, tidak tapi sejauh itu. Oke, tapi baik Pak. tapi betul, kurang lebih seperti Mm, itu ya. Maksudnya gini, semakin mm, orang tua itu mau ikut serta gitu Ibu ya, ikut serta mhm, dalam pendidikan pembelajaran anak gitu ya, mhm. ya anak itu akan, eee, bisa dikatakan anak itu juga akan berhasil sekolahnya gitu ya, gitu, berhasil Oke. sekolahnya gitu ya. Karena gimana, karena, ketika anak tahu orang tuanya itu selalu berperan gitu ya. Anak ini, eee, kurang lebih ada 2 gitu ya. Yang satu itu dia tahu bahwa kalau dia ndak bisa gitu ya, papa mamanya ada untuk mendukung dia gitu. Yang kedua gitu ya, si anak ini tahu nih orang tuanya selalu ikuti kegiatan anak di sekolah, orang tuanya ini selalu tahu kegiatan di sekolah itu apa. Jadi ya anak itu mau bolos itu pun ndak bisa gitu ya, kasarannya Ah, seperti itu ya, Ibu ya. Jadi anak itu ya. pun, dari penelitian memang dengan orang tua yang lebih aktif di sekolah gitu ya, yang berperan di pendidikan anak itu, anak-anaknya lebih aktif di kelas gitu ya, jarang membolos dan nilainya lebih bagus, memang seperti itu sih. Jadi terlibat di dalam kegiatan belajar anak di sekolah juga ya Pak ya? Mhm mhm, terlibat Terlibatnya bukan hanya di secara tidak langsung gitu mungkin ya ya, atau bagaimana? bukan hanya terlibat di kegiatan sekolah gitu ya, ya salah satunya di Hmm. kegiatan sekolah, tapi Hmm. lebih ke pendidikan anaknya gitu sih, Bu. Jadi misalnya nih kayak Oh, tadi, oke. Bu, ya, ketika anaknya nggak bisa ngerjakan gitu ya, ya Iya. orang tuanya ada, walaupun perlu kita ingat tadi yang bedanya yang
menghandle total dan yang kita Iya, mendidik gitu ya. mhm, Jadi ketika anak di rumah misalnya kesulitan menghadapi, suatu pelajaran gitu ya, mhm, ada orang tua yang ya mungkin kita sebagai orang tua juga nggak tahu pelajarannya gitu ya, tapi kan kita sebagai yang sudah dewasa tahu cara carinya gitu misalnya, "Yuk kita coba cari di Google sama-sama yuk," gitu. "Yuk kita cari di mmm, YouTube yuk caranya gimana," gitu. Nah itu kan, itu sebetulnya peran-peran sederhana yang bisa dilakukan orang tua gitu ya. Jadi, kalau boleh saya bilang ya bukan bukan ketika anaknya nggak tahu malah dimarah-marah gitu ya, "Wih kamu terus di sekolah tuh belajar apa? Gini aja nggak bisa," mmm, gitu-gitu ya, kan kadang ada orang tua seperti itu ya, oh, bukan seperti itu. atau ada orang tua mungkin seperti ini Pak, Mhm mhm anaknya mhm. tidak bisa, dia Iya, langsung yang kasih tahu. iya, iya Nah, iya. seperti itu bagaimana? Itu kalau Ibu ingat ini belajar bareng yuk, live yang Oh, ketiga ya, waktu itu si Ibu heeh, Nona ya, tentang iya, heeh, helikopter parenting salah satunya gitu ya. Jadi mhm, orang tua tuh yang benar-benar ya kalau saya istilahkan sih merangkul gitu ya, melindungi anak sekali gitu ya. Jadi anak nggak bisa, "Oh tenang, ada papa," gitu ya. Anak nggak bisa sedikit, "Tenang, ada mama," gitu. Jadi oke, apa-apa orang tuanya yang meng-handle. Jadi anak itu oh, tidak belajar. ya, oh jadi kalau misalnya tidak bisa itu diarahkan ya Pak ya, bukan langsung maksudnya dibantu tapi dalam pengarahan, mencari solusinya, Mhm. tapi bukan langsung yang menghandle-kan semuanya gitu ya Pak ya? Betul betul Ibu. Jadi, Nah, kadang kadang kalau saya lihat sih kadang mungkin orang tua itu, eee, "Ih kok lama benar," gitu ya, misalnya pakai mhm, sepatu nggak selesai-selesai lama, akhirnya orang tua yang makaikan gitu ya. Ya, saya rasa itu kurang tepat ya. Jadi anak pun kurang kurang bisa belajar untuk memakai sepatu sendiri, terutama mungkin sepatu yang tali gitu ya. Eee, ya. salah satu contoh hidupnya itu saya Ibu. Waktu kecil mama saya itu selalu makaikan gitu. Saya sampai sekarang nggak bisa pakai sepatu yang bertali gitu Oh, ya. Bapak perlu belajar lagi ya, Pak, ya. Iya, Oke, Pak, sip. gitu Ibu. Baik, Pak, apakah ada lagi yang lainnya Mhm, selain sebagai prediktor? Mhm, kalau menurut saya, peran orang tua itu juga sebagai role model. Role oke. model tuh maksudnya, contoh gitu ya. Ya kalau kita pasti papa mama juga sering dengar gitu kan ya, bahwa anak itu meniru orang tua gitu kan ya, bahwa perilaku anak meniru perilaku orang tua. Ini nih, eee, benar sekali gitu ya, ini sudah banyak teorinya yang bilang dan memang seperti itu gitu ya. Mhm, Jadi ketika orang tua itu melakukan sesuatu gitu ya, anak itu akan meniru gitu ya. Eee eee, kalau boleh saya cerita Ibu, waktu anak saya masih 8 bulan kemarin ya, eee kan biasa kami ada gelas yang plastik gitu kan buat anak saya mainan gitu kan ya. oh, Saya, saya ambil gelasnya itu saya terus itu kan di mulut gini, "Perhatian perhatian," gitu kan. Jadi kayak kayak suara di, pesawat airport gitu kan, "Perhatian mmm, perhatian kepada Abigail dicari Unda," gitu kan ya. Saya taruh gelas itu gantian saya nggak ngapa-ngapain Bu, anak saya yang 8 bulan tuh yang ngambil gelas itu langsung dia juga, "Wah wah 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 wah," gitu. Ya, oh, bahkan meniru. sejak heeh, Mmm, sejak usia 8 bulan itu ternyata anak itu bisa meniru gitu ya. Nah jadi, mhm, ya mungkin seakan-akan ketika masih bayi itu anak itu nggak tahu apa-apa gitu ya, tapi ternyata mereka itu tahu. Mereka itu sudah bisa meniru sejak kecil gitu ya. Jadi, kalau saya kaitkan sih mungkin, eee gimana ya, mungkin ada orang tua yang bilang, "Kamu jangan main HP terus," gitu ya, tapi orang tuanya sendiri main HP gitu kan ya. ya Tapi ya orang ya, tuanya sendiri untuk yang ngomongnya tuh sambil zaman pegang sekarang, HP mhm, gitu. iya, Iya. Jadi yang mana yang akan diikuti si anak gitu ya. Ya tentu yang anak itu lihat gitu ya, "Loh orang tuaku loh yang main HP," gitu ya. Jadi dia akan tetap main HP gitu ya. Ya kalaupun orang tuanya marah kan paling marah cuma berapa menit sih gitu kan, tapi tetap lanjut main HP anaknya gitu. Tapi, oh, eee, tapi ya yang perlu saya tambahkan juga, bukan cuma perilakunya sih yang akan ditiru anak gitu ya, tapi juga mhm, pemikirannya, perkataannya gitu ya. Nah, walaupun terkadang orang tua itu tidak mengucapkannya secara langsung gitu ya, tapi akan terlihat dari, kegiatannya sehari-hari. Misalnya seperti ini, eee, ketika anak belajar, terus, eee, ada anak nih mau ngerjakan tugas gitu ya, terus tiba-tiba papanya ngajak pergi keluar gitu ya. Anaknya bilang, "Loh, Kak, aku lagi belajar." "Gampang pelajaran, gampang, nanti aja dikerjakan dilanjut lagi," gitu. "Kamu temani mhm, papa dulu," gitu. Nah, seakan-akan dia
memang papanya mungkin minta melihat pelajarannya gampang atau gimana gitu kan ya. Tapi yang muncul di benak anak itu bahwa pendidikan itu tidak penting gitu ya, Bu, ya. Pelajaran itu tidak penting, Heeh. mengerjakan tugas itu tidak penting gitu ya. Mhm. Nah, itu juga juga yang perlu kita hati-hati juga sebagai orang Hati-hati. tua gitu ya. Ya mungkin tidak 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 orang tua, "Enggak aku loh, pendidikan itu penting," gitu ya. Tapi perlakuan, perilaku sehari-hari itu menunjukkan seakan-akan pendidikan itu tidak penting. Itu yang akan ditangkap anak gitu ya. Jadi, ya jangan kaget kalau misalnya sudah besar nanti anaknya nggak mau ngerjakan tugas, nggak mau belajar, lebih suka jalan-jalan. Karena sejak kecil ketika anak itu belajar diajak pergi terus gitu. Misalnya seperti itu. Ya, agak seperti menyepelekan pendidikan gitu ya. Yes. Oke Pak. Jadi, dapat dikatakan bahwa orang tua itu ikut serta dalam pendidikan anak, maka anak itu akan lebih terpacu untuk belajar, ya kan. Lebih aktif lagi mereka untuk belajar di sekolah ya, di sekolahnya. Orang tua juga, sebagai role model bagi anak, seperti itu Pak. Betul Ibu. Mhm. Dan Oke. Mhm. saya tekankan di sini orang tua gitu ya Ibu ya. Oh iya, role model itu dari orang tua sebagai role model ya Pak. Hmm, Berarti orang tua orang itu adalah papa dan papa mama dan gitu ya. mama. Oke. Karena karena seakan-akan masih banyak asumsi Mhm. bahwa yang bertugas gitu ya, bertugas dalam tanda kutip bertugas mendidik anak itu cuma mama saja gitu ya. Papa itu tidak ikut-ikut gitu ya. Tapi memang, eee, istilahnya apa ya, pandangannya saat ini tuh sudah berubah gitu ya. Dulu Mhm. itu kan papa itu, dianggap sebagai sosok yang, jauh gitu ya, sosok yang jauh, sosok yang kuat ya, yang mandiri, bisa semuanya gitu ya. Itu pandangan lama gitu ya. Sosok yang tidak dekat dengan anak gitu ya. Sekarang, eee, Satu peran lagi ayah Pak, satu apa Ibu? lagi Pak, sosoknya adalah mencari nafkah saja, tidak Ah, peduli iya. dengan yang Yang kerjaan rumah terjadi tangga di rumah, istilahnya. betul, Iya. itu Mhm. betul Ibu, itu tuh, sekarang itu, peran ayah itu sudah mulai berubah gitu ya, sudah. Kalau dulu Mhm. itu seperti itu betul gitu ya, tapi sekarang, sudah banyak penelitian itu yang, melihat sosok ayah itu, apa ya, ndak hanya di luar rumah gitu ya, tapi di rumah pun anak itu ayah itu harus mampu memahami emosi anak, ya harus bisa dekat dengan kehidupan anak. Jadi memang terjadi perubahan, apa ya, perubahan pandangan tentang peran ayah gitu ya, fatherhood ini mengalami perubahan. Oke. Sebenarnya Pak, ada perubahan peran gitu nggak Pak, tentang sosok seorang ayah? Sosok seorang Perubahan ayah. peran, perubahan Iya peran iya, di dalam, sosok ayah di dalam anak gitu, pendidikan anak lah. mhm, Mmm. iya sih Bu, betul. Jadi, apa ya, ya tadi ya sosok seorang ayah ini berubah gitu ya, yang dulu itu, nggak mau terlibat dengan kehidupan di rumah gitu ya, jadi terlibatnya tuh ya di luar rumah, tentang masalah pekerjaan, mungkin kumpul dengan kawan-kawan, menjalin relasi, koneksi gitu Mhm. ya. Sekarang itu ayah itu, apa ya, lebih dilihat sebagai sosok yang harus dekat gitu ya, harus dekat Mhm. dengan anak gitu ya. Terlibat sejak dini dengan kehidupan anak gitu ya, secara terlibatnya ini tidak cuma secara fisik aja kayak tadi ya, yang misalnya ngasih makan atau memenuhi kebutuhan fisik, tapi juga harus secara emosional, secara psikologis gitu. Dan itu dari penelitian tuh ada dampak positifnya Ibu, ke Oh anak iya, gitu ya. memberikan dampak positif ya Pak ya? Seperti Ya, apa Pak? eee dan positifnya tuh, sebetulnya kompleks juga gitu dampaknya, Bu, ya. Oh. Ternyata menurut penelitian gitu ya, anak-anak ini secara secara kognitif itu lebih pandai menurut penelitian gitu ya, dengan, eee, anak dengan ayah yang sering meluk gitu ya, sering memeluk anaknya, sering menunjukkan afeksi ke anak gitu ya. Ternyata, eee, itu nilai IQ-nya tuh lebih tinggi gitu dibanding yang tidak seperti itu gitu. Juga ada penelitian lain tuh juga bilang, eee, anak-anak ini tuh lebih apa ya, lebih kuat gitu ya, Bu, ya, lebih kuat jadi ketika menghadapi tekanan tuh dia lebih mampu survive, dia lebih bisa bertahan. Terus, eee, dia juga kalau berteman tuh lebih cepat akrab, menurut penelitian seperti itu. Karena mungkin dilihat dari sosok ayah itu kan memang sosok yang kuat gitu ya Pak ya. Jadi itu mungkin berpengaruh ke psikologisnya juga. Mhm, eee ya itulah perubahan-perubahan
perubahan Oh, pandangan Ibu ya. Kalau mungkin iya dulu ya. dilihat ayah tuh sosok yang kuat, yang apa gitu ya, Mmm, tapi sekarang lebih ke bahwa, mungkin bukan ayah aja gitu ya, tapi ya lebih yang saya bilang yang di awal tadi laki-laki gitu ya. Laki-laki itu mhm, juga juga boleh mengalami emosi gitu ya, karena mhm. gitu. Karena kalau dulu kan misalnya, oh anak laki-laki nggak boleh nangis gitu ya, tapi kan ternyata penelitian itu juga nggak baik gitu. Anak laki-laki nangis dibilang cengeng, Pak. Nah itu pola pikir yang salah itu. Ibu Iya, kalau kalau, eee, mhm, ini ada teman-teman BK yang lain ya, ada si Nona, ada Nadia itu kalau mungkin kalau mereka ingat gitu ya, kalau kalau di psikologi kan ada itu Ibu, biasanya ada kayak tugas magang gitulah ya, ke RSJ mhm, gitu Ibu. Kalau Ibu paham. ke sana, kalau dicermati Bu, memang kebanyakan yang di sana itu adalah anak laki-laki Ibu, orang laki-laki gitu ya, laki-laki, bukan anak. Kenapa gitu ya? Ya Nah, karena itu kenapa, tadi, Pak? karena itu tadi Ibu, karena Kenapa berarti yang adanya lebih berbanyak itu heeh. laki-laki gitu ya, Pak? Oke. Karena itu tadi, Mhm. pandangan yang salah itu bahwa laki-laki itu tidak boleh menunjukkan emosinya, bahwa laki-laki Oh, itu tidak boleh menangis, iya, apa. Itu mhm. sudah terpatahkan pemikiran seperti itu gitu. Iya, oke. Nah, berarti peran orang tua ya, peran orang tua ya, Pak. Orang tua di sini berarti adalah papa dan Papa mama. dan mama, betul Ibu. Nah, itu penting ya, Pak ya. Jadi, bagaimana sih cara untuk meningkatkan peran orang tua ini, Pak? Karena sekarang sudah tahu nih peran kita sebagai orang tua yaitu papa dan mama itu penting. Bagaimana kita meningkatkannya, Pak? Betul. Mhm, Eee, Menurut saya ada beberapa Ibu. Yang mhm, pertama itu, menyediakan lingkungan yang aman gitu ya, lingkungan lingkungan ini ya lingkungan rumah gitu ya, lingkungan belajar yang aman. Eee Maksudnya aman tuh gimana gitu ya? Maksudnya aman ya ketika anak belajar, anak itu bisa belajar dengan aman, bisa belajar dengan tenang gitu ya. Misalnya nih, mhm, ketika anak tanya, terus papanya marah-marah gitu kan ya, di mhm, papanya marah, jangan ganggu papa," gitu atau gimana, mungkin papanya lagi capek, lagi habis pulang kerja gitu kan, anaknya datang tanya pelajaran sekolah, terus papanya marah, ya. Ya kalau dimarah tentu kita jangankan anak-anak gitu ya, yang orang dewasa aja kalau dimarah itu nggak suka gitu ya, iya, ya ya apalagi anak-anak gitu ya. Ya lingkungan yang aman salah satunya itu ya. Jadi ketika menghadapi anak ya, ya jangan jangan dengan emosi gitu ya. Jadi, biar anak itu belajar dalam kondisi yang tenang dulu gitu. Kalau anak sedikit-sedikit dimarah, tanya apa sedikit dimarah gitu ya, ya akhirnya pun ya itu balik lagi ya, Bu, ya, saya bilang ya, kita sebagai orang mhm, dewasa gitu ya, kalaupun mhm, belajar dalam kondisi yang tidak tenang ya, tidak nyaman buat kita ya, kan nggak bisa masuk gitu ya. mhm. Ya, Oke, Pak. juga Berarti, anak-anak. oke, ini berarti aman di sini bukan hanya istilahnya aman yang jauh dari bahaya apa, Dari tetapi maling gitu kan Ibu. tapi aman yang secara psikologisnya ya, Pak, Ya, ya? betul betul Ibu, aman Oke. secara psikologis ya, perasaannya tenang, nyaman, itu penting. Oh, oke. Selain itu, Pak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu, Mhm. eee, memberikan kesempatan kalau saya bilang. Maksudnya Oh, kesempatan gimana? mhm, Kesempatan yang tadi Bu, yang Ibu bilang tadi ya. Jadi ketika anak nggak bisa ya jangan langsung di-handle mhm, semua gitu ya. Jadi mhm, biarkan anak itu kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk mencoba gitu ya. Kalau saya kaitkan dengan yang, kalau mungkin ada papa mama yang, ikut mendengarkan BBY yang keempat yang si Bu Jennifer dan Bu Nadia gitu ya, eee, mhm. menekankan tentang pentingnya proses. Oh, ya, Nah, mhm, memang, proses inilah yang akan membentuk anak gitu ya. Jadi ketika anak itu berbuat salah gitu ya, yang penting mhm, itu bukan kesalahannya gitu ya, mhm, tapi kenapa kok bisa salah gitu ya. Misalnya nih ternyata dia nggak bisa, nggak, eee, ya yang penting, evaluasinya gitu Ibu ya, kalau boleh saya bilang mhm, itu ya. Jadi bukan bukan orang tua itu bukan terpaku pada kesalahan yang dibuat anak gitu ya. Tapi apa mhm, sih yang bisa orang tua lakukan untuk mendampingi anak itu tadi gitu ya. Biar anak itu bisa berkembang gitu ya. Misalnya dia salah dalam membedakan B dan D gitu ya. mhm, Bukan langsung malah dimarahin, "Nih kamu aja nggak bisa, gini nggak bisa, apa bla bla bla." Tapi ya kita, eee
kita tanya gitu ya, "Kamu bingungnya di mana?" Atau apa gitu. Oh ternyata mirip apa, mirip sama gitu ya, B sama D nih, Hmm. ya kita bilang, "Nah coba nih, kalau B ini yang besar perutnya ini ke kanan," gitu ya. Kalau yang D ini perutnya ke kiri atau gimana, ya kita itu ya, di dalam kesalahan anak itulah anak itu belajar gitu ya. Berarti juga ada kesempatan, Mhm untuk gagal mhm sehingga mhm. dia bisa mencoba lagi, betul, Pak? Betul betul Ibu, Jadi eee, sebenarnya kalau gagal itu tidak hal yang wajar, betul, wajar ya, ya, karena dalam gagal itu kan dia ada satu proses yang belajar ya, Pak, ya? betul, eee, Mmm. saya kaitkan sama yang sebelumnya tadi Ibu ya. Iya, Ya kalau anak gagal ya jangan mhm. marah-marah dulu gitu kan ya. Iya, Ya oke, kadang kan seperti iya itu iya, gitu ya. mhm, Sudah, eee, kalau saya bilang ya numpuk-numpuk anaknya double-double gitu ya, sudah anaknya nggak bisa, dimarah pula kan, ya semakin malas mhm. lah anak itu belajar, gitu. Oh, oke, sip. Nah, Mhm, selain itu, Pak, apalagi, Pak, peran oke. orang tua ini? Nah, salah satu cara strateginya gitu Ibu ya, Iya, dalam heeh, dalam meningkatkannya, bagaimana dia meningkatkannya? eee, tadi Ibu, menjadi role model ini salah satu hal yang penting juga gitu Ibu ya. Mhm Eee, mhm. itu ya, kan anak itu belajar dari, kalau saya bilang itu, eee dari melihat orang tuanya gitu ya, melihat orang Mhm, tuanya. Jadi misalnya, eee, kita mau anak kita itu, eee, suka membaca misalnya seperti iya, itu. mhm, Tetapi, anaknya sendiri nggak pernah melihat papa mamanya membaca gitu ya. Ya gimana mhm, kita bisa menumbuhkan, eee, budaya membaca. Jadi misalnya, nah itu tadi ya, kita mau anak kita itu, suka membaca, ya mau ndak mau harus papa mamanya duluan yang memulai gitu kan. iya, Misalnya nih betul, hal yang mhm, sederhana itu, yang menurut saya sederhana tapi banyak fungsinya gitu Ibu ya, membacakan mhm. dongeng gitu Ibu. Nah Oh, itu, iya, mhm, bisa misalnya nih sebelum tidur dibacakan dongeng gitu kan, ini selain menambah kedekatan orang tua gitu ya, eee eee, menambah kosakata anak juga gitu ya, terus juga bisa melatih kognitif anak gitu ya, misalnya anak ditanya, "Menurutmu gimana tadi?" Atau apa. Bisa juga kalau kita mau dari kecil tuh sebetulnya juga sudah bisa, misalnya kita membacakan cerita-cerita tentang orang kudus gitu misalnya. Itu juga hal yang bagus. Jadi sejak kecil cerita-cerita dari Alkitab gitu ya, Pak, heeh, ya? dari Mhm, Alkitab gitu. Nah itu, eee, ya mengenalkan Kristus itu tadi ya, secara mhm, spiritual juga tidak kita lupakan itu tadi ya, karena itu akan mhm, saling berkaitan satu sama lain, gitu sih. mmm, Jadi, ya orang tuanya dulu menunjukkan, "Oh ini loh mama bacakan buat kamu." Apa kalau kalau anaknya tertarik ya, lama-lama ketika dewasa ya anak itu akan suka membaca sendiri gitu, nggak perlu disuruh. oh, oke, Pak. Nah, kalau kita membaca ini kan Mhm berarti mhm mhm. perlu perlu waktu dong, Pak. Betul Ibu. Nah, bagaimana itu, Pak? Mmm, Berarti termasuk, berarti orang iya tua iya ini iya iya harus iya. meluangkan Iya iya, satu ini waktu terkait ya, Pak, ya? betul betul, Mhm, ya iya, terkait dengan dia memang orang tua ya harus mau memberikan waktunya gitu ya. Mau nggak mau gitu ya, memang, kalau saya bilang, eee, berat tugas orang tua. Misalnya nih orang tua sudah sibuk bekerja, sudah apa, tapi ya kita tetap tidak bisa terus akhirnya membiarkan gitu ya, membiarkan di rumah akhirnya tidak terurus anaknya itu ya nggak bisa gitu ya. Memang mau nggak mau sebagai orang tua ya itulah tugas kita gitu ya. Jadi kalaupun sudah, sibuk bekerja mungkin, itu juga, ini agak melenceng sih, tapi itulah gunanya heeh, berpartner, berkomunikasi dengan rekan gitu ya, dengan pasangan. mhm, Jadi ketika, misalnya ketika papa kerja, si anak dengan mama gitu. Nanti kalau papanya sudah pulang, si anak dengan papa, mamanya gantian yang kerja gitu ya, kayak saya gitu. Jadi ketika saya pulang mhm. ya istri saya yang kerja online gitu, tuh, ya gantian gitu sih. Ya memang harus Oh, mau meluangkan waktu ya, karena itu tadi, salah satunya, eee, anak tahu bahwa kita, peduli dengan mereka gitu ya, dengan cara ya, dengan orang tuanya mau memberikan waktunya ke anak. Itu salah satu bentuk peran juga sih, peran orang tua dalam mendidik gitu ya. Misalnya anaknya ngerjakan tugas, tapi papanya
mamanya, Main papanya main HP, papanya main HP gitu ya, kan, mamanya masak, papanya main Kak, HP gitu kan ya. anak Ah, mengerjakan tugas. ya, ya. Itu hal yang sering biasanya terjadi. Bukan apa ya, Kalau Ibu, ya, memang mhm, betul, Ibu, bukan berarti nggak boleh gitu ya, tapi ya kita mhm, harus harus bisa menyiasati gitu sih. Harus ada iya, strategi khusus gimana nih biar anak kita nih juga tahu bahwa kita ini loh peduli gitu ya. Nggak kadang karena gini, Ibu, eee, orang tua ini jarang ini kalau saya di jenjang yang dewasa gitu ya, ketika saya, mhm, ngobrol-ngobrol dengan anak SMK yang di unit saya, eee orang tuanya tuh jarang ngobrol dengan anak gitu ya. Sekalinya ngobrol tuh marah-marah gitu kan ya. Ya oh, gimana heeh, anak itu mau gitu ya. iya, Ya makanya anak tuh lebih suka, misalnya diam diri di kamar gitu, misalnya gitu. Ya mmm, ya karena itu tadi, ketika apapun seakan-akan orang tuanya tidak menemani, ketika mhm, orang tuanya ada, kerjaannya cuma marah-marah, ngomel gitu kan ya. Ya tentu saja anaknya pun malas gitu. Makanya mmm, meluangkan waktu itu, ndak apa ya, mungkin 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 bukan cuma dalam hal belajar ya, mungkin dalam bermain bersama, meluangkan waktu. Misalnya kayak tadi membaca dongeng itu kan juga bukan kegiatan yang belajar secara itu belajar gitu ya, Bu, ya. mhm, Tapi itu juga penting gitu. Misalnya mau mhm. sepedaan bareng setiap sore gitu atau Oh, main itu untuk anak yang bersama. lebih besar ya, Pak, ya? Kalau anak yang Mhm, lebih mhm. kecil kan Kalau masih anak TK bisa sih didongeng kan? ya Nah, kalau betul. untuk anak yang lebih besar ya nggak dongeng Misalnya lagi lah, Pak, mhm. enggak lah, Ibu, perannya pun berkembang juga. Iya, berarti berarti kegiatannya itu sudah berbeda Ya, gitu, yang penting menyesuaikan adalah dengan meluangkan waktu ya, Pak, ya? Di betul. dalam hal ini meluangkan waktu. Nah, selain itu juga Pak, tadi Bapak sempat bilang menanyakan tentang tugas. Berarti tugas tugas itu, maksudnya tugas belajar anak, berarti itu masuknya adalah ke kegiatan-kegiatan sekolahnya ya, Pak, ya? Betul, Ibu, Heeh, yang nggak mau kalau kita bilang pendidikan anak itu mhm, pasti terkait dengan sekolah gitu kan ya. mhm, Jadi, iya, eee, meng apa ya, mengetahui kegiatan-kegiatan, jadwal-jadwal kegiatan di sekolah itu juga menunjukkan bahwa orang tua ini, peduli dengan pendidikan yang anak gitu ya. mhm, Sederhananya ya mungkin kegiatan seperti ini gitu ya, parents care, BBY gitu ya, itu kan, eee, ya menunjukkan bahwa orang tua itu orang tua yang ikut ini orang tua yang mau belajar, sebetulnya kan seperti itu. Jadi orang tua mhm, yang peduli dengan pendidikan anak, ya. Nah, contoh sederhana lainnya tuh, misalnya kalau gurunya ngechat ya dibalas gitu ya. Jangan mhm, kayak gurunya ngechat di grup tapi macam koran gitu ya, dibaca mhm. doang nggak ada tanggapan. Ya itu salah satu bentuk, eee, ya sederhana tapi itulah bentuk orang tua itu mau menunjukkan bahwa orang tua ini mau berperan juga di pendidikan anak, gitu, Ibu. Oh, oke, sip. Nah, Pak, jadi kalau bisa disimpulkan ya, Pak, ya, berarti ada 5 hal. Ya, Mhm, mhm. yang pertama itu menyediakan lingkungan yang aman, itu lingkungan yang secara psikologis ya, Pak, ya, Ya, betul, lalu memberikan kesempatan kepada anak. betul, Kesempatan ini, kesempatan anak untuk mencoba ya. Yang ketiga itu menjadi role model role yang baik, model. role model yang baik bagi anak dan bagi diri sendiri dulu ya, Pak, ya? Betul betul, Ibu. Betul, role model Memang dulu karena ya, ada yang mhm, ada siapa itu ya, ada buku itu yang bilang, "Ku didik mhm. diriku demi ku didik anakku," gitu. Jadi memang yang harus Oh. berubah itu orang tuanya dulu, gitu sih. Oh, oke, sip. Nah, yang keempat adalah meluangkan waktu dengan anak. Ya, Ya, dengan ya kegiatan-kegiatan tertentu yang bersama dengan anak ya, Pak, ya. Oke. Lalu yang terakhir itu adalah mengikuti kegiatan-kegiatan di di sekolah. ya betul, Ibu. Kegiatan-kegiatan anak dan kegiatan-kegiatan yang mungkin yang diselenggarakan dari pihak sekolah gitu, gitu Iya ya, Pak, ya. ya? Misalnya kayak Mhm, Natal gini kan pasti ada mhm, lomba keluarga, misalnya foto mhm, keluarga atau mhm, apa, mhm. lomba apa, TikTok kalau nggak salah tahun lalu, Ibu, ya, TikTok dengan keluarga. Sederhana Ya tapi kalau di TK2 TK2 sekarang gitu. masih masih Oh, masih 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 tahun ini lomba TikTok masih bersama keluarga. ya itu Biasa sama papa atau sama mama boleh. Eee, mantap. ya, oke, sip. Nah, berarti sekian aja, Pak? Ada tambahannya lagi lainnya Mmm, lagi, Pak?
mungkin yang Tapi belum mungkin tersampaikan. Mm-mm. mungkin yang mau saya bilang apa ya Ibu ya? Mm-mm. Karena ya waktu itu tidak bisa diulang gitu ya. Jadi ya gunakanlah waktu kita dengan baik itu di keluarga. Gitu ya. Iya. Ya orang tua Anak itu itu mungkin kan semakin bertumbuh ya Pak ya. betul. Dan yang mungkin perlu saya ingatkan sih terbaiknya orang tua gitu ya. Belum tentu terbaiknya anak. Eh, Hmm. Ya, zaman Oh, berubah, zaman berkembang gitu ya. Apa yang kita tahu di zaman kita gitu ya, belum tentu sesuai dengan kondisi zaman anak sekarang. Dan hmm. eh, saya pernah ada apa ya peribahasa istilahnya mungkin ya dari negara saya lupa negara mana. Ya. Orang tua itu harus memberikan dua hal ke anak. Yang pertama itu akar, yang kedua itu sayap. Gitu ya. Kalau saya apa ya? Kalau menurut saya sih artinya sih akar itu kayak semacam fondasi gitu ya, Ibu ya. Jadi memang, tentang nilai-nilai gitu ya, mungkin kalau kita Kristiani ya Mhm. nilai-nilai tentang Kristus gitu ya. Karena akar Mhm. inilah yang akan, sebagai panduan ketika anak itu, dewasa gitu ya. Jadi tentang baik buruk, benar salah gitu ya. Ketika anak itu sudah kita kasih akar gitu ya, kita kasih, nilai-nilai yang baik gitu ya. Ketika dia punya sayap gitu ya, dia nggak akan masalah gitu ya. Sayap kalau menurut saya, sayap di Mhm. sini tuh ya kita harus bebaskan anak itu mau kemana gitu ya. Tapi tentu saja makanya akar tuh yang duluan gitu ya. Ya kecil tuh Mhm. akar tuh yang perlu kita tanamkan tentang nilai-nilai. Ya jadi, Mhm. bukan orang tua yang itu, tapi biarkan anak itu berkembang sendiri ya, biarkan anak itu mengepakkan sayapnya sendiri gitu ya. Dengan akar yang tepat gitu ya, ya dia Mhm. mengepakkan sayapnya pun tidak akan keluar jalur, mungkin istilahnya seperti itu, gitu. Oke, Pak. Selain itu, Pak, mungkin ada lagi sebagai penutup, Pak, sebelum kita masuk ke komentar atau ke pertanyaan, ke sharing itu dari tanya jawab dari Papa Mama, Pak. Ini saya boleh share screen Ibu ya? Ah, boleh, silakan, Pak. Yang menarik. Ini saya Mhm. Mhm. saya ambilkan dari Ulangan Ah, pasal ya, 6 ayat oke. 7 gitu ya. Ya mungkin Mhm. ini pengingat untuk kita semua sih ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun ya. Dan Ya. haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang ya. Mhm. Saya tertariknya di situ sih, berulang-ulang gitu ya. Ya, jadi memang anak-anak itu nggak bisa dibilang sekali, 2 kali. Saya bilang ya memang harus berulang-ulang gitu ya, dan itu dilakukan kapanpun, dimanapun ya. Kalau engkau Mhm. duduk gitu, kalau engkau perjalanan, kalau engkau berbaring, kalau engkau bangun, ya kalau menurut saya tangkap sih harus dimanapun, kapanpun, engkau itu harus mengajarkannya itu berulang-ulang gitu ya. Jangan Mhm. jemu-jemu gitu, jangan marah-marah ya, harus sabar orang tuanya kepada Mhm. anaknya. Ya karena Ya. memang ya harus diajarkan berulang-ulang. Ya itu sudah dari Alkitab pun sudah ditulis gitu ya. Ya jangan, eee, apa sih kalau Diajarkan. saya istilahkan mungkin dengan kasih gitu Ibu ya, kalau kita ngajarin anak dengan Sabar, kasih. sabar. Mhm. Sabar, Sabar. Oke, Pak, sip. gitu. Ya, Mungkin itu dulu sih. itu dulu Mungkin ya, itu sih Pak. Ibu dari saya. Terima kasih. Oke, ya baik Pak, terima kasih atas pemaparannya ya, yang cukup menarik dan panjang ini ya. Nah, Panjang, nggak selanjutnya terasa Ibu. ya, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Papa Mama dan sesi diskusi. Nah, silakan Papa Mama jika ada pertanyaan dapat dituliskan di kolom komentar atau mungkin yang mau sharing pengalaman yang pernah dialami boleh Mhm, juga. boleh. Oke. Oke, sebentar. Oh tadi ada pertanyaan sepertinya di atas tadi Oh Ibu ya, ya? yang dari Mama Areli. Oke, sebentar. Nah, Papa Mama juga kalau misalnya mau sharing mungkin malas untuk ketik-ketik gitulah kan, ya kan? Mau ngomong langsung, sharingkan langsung atau bertanya langsung juga boleh raise hand. Nanti dari tim kami akan mempersilahkan. Oke, boleh di raise hand juga, kasih tanda. Oke.
Mama Areli tadi Ibu ya yang sudah itu. Iya, tadi ada satu Pak yang dari Mama Areli dulu, boleh kalau Bapak mau jawab dulu sambil kita tunggu Pak. Saya ingin bertanya soal pelajaran. Namanya anak-anak kan pasti berbeda. Jadi cara yang tepat untuk mengajarkan anak belajar seperti pelajaran TK gimana? Eh, Maksudnya cara dalam mengajarkan anak agar mudah dia mengerti dalam pelajaran. Ini lebih ke cara sih ya Pak ya, caranya. Ya, maaf Ibu. Cara dalam mengajarkan anak agar mudah anak itu mengerti dalam pelajaran. Kalau saya bilang sih Ibu ya, ini secara umum sih. Jangankan anak-anak gitu ya. Kita sendiri itu akan lebih mudah mengerti kalau kita senang gitu ya. Jadi memang emosi ini memainkan peranan penting. Jadi ketika kita senang gitu ya, kita itu akan lebih mudah menangkap yang kita lakukan deh. Misalnya nih, ada lagu baru yang kita suka gitu kan ya, bukan? Kita senang, kita dengarkan sekali, 2 kali pasti sudah hafal liriknya gitu kan ya. Nah, kalau lagu itu enggak suka gitu ya, kita mau dengarkan berkali-kali pun kita enggak akan ingat gitu ya. Ya tuh. Jadi memang, eee, kalau, Mama Areli tanya gimana caranya, ya itu tadi yang pertama ya, mungkin kalau saya kaitkan dengan yang saya sharing-kan tadi, ya si anak sendiri itu harus merasa senang dulu gitu ya. Si anak sendiri itu harus merasa bahwa pelajarannya ini menyenangkan gitu ya. Salah satu caranya gimana gitu ya, satu caranya ya jangan dimarah, misalnya seperti itu gitu ya. Kira-kira seperti itu Mama Arini. Soalnya gini sih Mama, itu ya, betul ya, karena namanya anak itu berbeda-beda gitu ya. Jadi saya ndak akan bisa ngasihkan, apa ya, pandangan yang tepat karena kondisi Areli mungkin akan berbeda dengan kondisi anak yang lain gitu. Jadi di sini saya cuma bisa memberikan saran secara umum gitu ya, bahwa, eee, namanya kita ini manusia ya akan lebih cepat, menerima pelajaran gitu ya, lebih cepat belajar sesuatu ketika kita senang gitu sih. Jadi ya kita, cari dulu nih, mungkin cari dulu kesenangannya si Areli itu apa gitu ya. Jadi kita bisa 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 kaitkan dengan itu gitu. Ya mungkin kira-kira seperti itu. Ya, Oke Pak, terima kasih. Bagaimana Oma sudah bilang, oh ya dan baik Pak, bukan, sudah itu udah baik Pak, terima kasih gitu. itu, Oke, oh ya betul, baik Pak, terima kasih. Oh ya betul. sama-sama Mama. Nah, oke, sip. Ya, Tadi sepertinya ada yang raise hand ya. ya Ini Mama, dari B1. Boleh dipersilakan, silakan boleh di-unmute Mama. di-unmute. Oke, selamat sore Pak Tantu ya. Terima kasih atas penjelasannya nih kan. Cuman kita nih, saya sebagai orang tua lah jelas ya kan, dalam sehari-hari ngajarin anak, mendidik anak kan, tentunya nggak mungkin dong seperti apa namanya kita tidak diliputi emosi, betul ya. Terkadang sesekali apa sih kita diliputi emosi dong, si anak gitu loh, agar dia tuh ngerti apa sih mau kita sebenarnya gitu kan. Karena toh normalnya umumnya anak-anak tuh nggak semuanya yang, oh kita ngomong baik-baik dia langsung dengar, ya kan? Tapi karena kita, harus melakukan itu, adalah sekali emosi gitu kan, anak tuh jadinya berpikir kayaknya kita jahat ya, gitu ya, kita jahat ya gitu kan. Ketika dia ke keluarga lain, mungkin kan ke bibi-bibinya atau apa kan, dia tuh lebih berpikir, mereka lebih baik ya, mama kok jahat ya, gitu. Mama suka marah-marah nih gitu loh, padahal niat kita kan bukan itu ya. Nah, kalau untuk menyikapi sikap-sikap anak seperti itu kok membandingkan kita dengan orang lain gitu kan, dengan bibi-bibinya kan, bagaimana Pak, menurut Bapak kita harus menjawab anak kita nih seperti apa gitu? Oke, kalau boleh saya komentari tentang orang tua yang marah dulu gitu ya, Mama ya. Eee, ada beberapa poin yang menurut saya harus kita perhatikan sebagai orang tua gitu ya. Seperti ini, eee, ya
wajar sih, betul ya kata Mama, wajar ketika anaknya melakukan sesuatu tidak sesuai harapan gitu ya, orang tuanya marah. Nah, tapi kita harus perhatikan dulu gitu ya. Nah, apakah orang tuanya ini marah karena perilaku anak gitu ya, atau memang ada hal lain yang memang membuat emosi mama itu, emosi orang tua itu sudah tidak enak sebelumnya gitu ya. Misalnya nih, memang dari awal ada kerja gitu kan, di pekerjaan kantor ada masalah gitu ya. Sehingga ketika di rumah itu anak melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak terlalu negatif mungkin istilahnya gitu ya. Responnya itu jadi luar biasa gitu ya. Sebetulnya bukan karena anaknya yang melakukan yang sesuatu yang kurang pas ya, tapi karena orang tuanya itu sudah ada kondisi lain yang memicu duluan gitu ya. Jadi sih istilahnya itu orang tuanya sudah kondisi emosinya memang sudah tidak tidak enak, si anak ini menambah-nambahin pula gitu kan ya, akhirnya meledaklah orang tuanya. Nah, itu menurut saya itu perlu 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 kita sadari terlebih dahulu nih, apakah benar memang kita marah karena perilaku anak, ataukah karena anak ini cuma pelampiasan aja gitu, karena atau ada hal lain yang membuat kita marah terlebih dahulu. Itu poin pertama sih yang menurut saya perlu perlu kita dalami dulu ya, kita harus. Yang kedua sih Mama menurut saya bagaimana cara kita marahnya gitu ya. Ya, betul yang marah itu ya wajar ya kita itu tadi lah ya manusiawi gitu ya. Marah itu ya. Tapi eh, kalau marahnya itu cuma ngomel-ngomel apa gitu sih, saya rasa itu kurang tepat gitu ya. Kita dari kalau menurut saya seharusnya ketika kita marah kita kasih tahu alasannya kita marah. Nah, kamu jangan eh, misalnya kamu nggak boleh pegang HP papa gitu ya, karena ini HP untuk bekerja gitu ya. Misalnya gitu, jangan cuma dimarahi, jangan main HP papa gitu ya. Tapi kita ndak dikasih alasan kenapa gitu ya. Misalnya ya, ini HP penting ini nanti ada teman kantor papa telepon atau apa gitu ya. Jadi eh, tidak sekedar marah, tapi kita memberitahu kenapa perilaku dia itu salah gitu ya. Nah kalau dan 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 mungkin eh, bisa juga kita membuat semacam aturan sebelumnya gitu ya Mama ya. Misalnya nih, kamu boleh main HP, tapi Sabtu Minggu cuma 1 jam, itu pun pakai HP Mama gitu misalnya gitu. Jadi ketika anak itu melanggar ya, ya anak sudah tahu itu salah gitu ya. Jadi orang tua marah, misalnya seperti itu. Eh, kalau Mama tanya gimana sih cara semacam meluruskan pandangan anak gitu mungkin ya, Mama Mama Albertina ya. Eh, kita harus tahu dulu anaknya usia berapa sih, karena akan berbeda gitu ya. Kalau anak yang kalau menurut saya sih ya, kalau anak itu masih kecil ya, masih TK, masih SD, SD awal gitu ya. Kita ndak perlu bilang pun kalau kita misalnya nih sudah kita apa ya, kita marahnya itu marah yang tepat gitu ya. Karena itu tadi ya, kadang kadang yang saya lihat itu yang terjadi sebetulnya anaknya ini ndak ada apa-apa gitu ya, tapi karena orang tuanya sudah ada sudah ada masalah duluan, jadi emosinya meledak gitu kan ya. Saya rasa kalau seperti itu anak itu sebetulnya paham gitu ya. Mungkin ya dia bilang gitu itu cuma eh, bukan ingin membandingkan beneran gitu ya. Tapi anak itu saya rasa bisa kok memahami kondisi orang tuanya gitu ya. Tapi orang tuanya pun ya itu tadi ya, bilangnya pun harus bilang dengan ada alasannya. Kalau cuma sekedar marah-marah sih tanpa ada alasannya jelas ya wajar anak membandingkan gitu ya. Tapi kalau anak itu tahu kenapa mamanya marah, Bisa. Terusnya nih. hmm, ya kurang lebih Oke. seperti itu sih. Kalau kalau anaknya sudah kalau anaknya sudah dewasa, kalau yang sudah dewasa sih saya rasa lebih mudah gitu ya. Karena kita bisa ajak berdiskusi secara dewasa gitu ya. Jadi misalnya kita tanya, kita beri penjelasan, "Loh, Mama lo marah karena ini. Ya, kamu lihat bibimu itu kan tidak setiap hari gitu ya. Ya ketika kamu tidak lihat pun ya bibimu pun juga marah ke anaknya gitu-gitu, bla bla bla." Gitu ya. Kalau anaknya lebih dewasa sih kita bisa ajak berdiskusi secara secara apa istilahnya ya? Ya berdiskusi lah gitu sih gitu. Kalau anaknya lebih besar mungkin berdiskusi istilahnya dari hati ke hati, Pak. Dari hati ke hati.
Tapi diskusinya biasanya ya itu ya tergantung itu tadi Ibu ya. Kita harus lihat anaknya juga gitu kan. Mungkin ada anak yang terbiasa menggunakan logika gitu kan. Ya, jadi kita pun ya diskusinya kita harus strateginya beda dengan anak yang ternyata menggunakan emosi misalnya. Halo Glo. Ya, maaf ya. Oke, sip. Nah, dulu. Oke, gimana Mama? Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Mama. Oke, oh ya, oke, terima kasih juga. Nah, selanjutnya ini ada mungkin karena baru bergabung ya, jadi belum tahu. Ini namanya tuh Ya, tidak masih diganti. Nah, ini masih ada belum yang diganti. saya ingin bertanya, Pak, bagaimana cara mengontrol emosi anak? Nah, ini dari papa atau mama siapa ya, Mohon maaf sebelumnya. Atau boleh juga nyalakan mikrofonnya ya, Boleh. karena namanya tidak jelas itu angka dan huruf. Oke, yang ada bertanya, saya ingin bertanya Pak, bagaimana cara mengontrol emosi anak? Lalu ada pertanyaan lanjutannya ini, karena terkadang maunya anak dengan maunya orang tua itu beda Pak. Nah ini dari papa mama siapa ya? Jadi karena maunya beda gitu, anak emosi gitu Kak, atau bagaimana? Iya, untuk lebih jelasnya sih kita mesti tunggu reaksi dari papa mamanya ini ya. Oke, cara mengontrol emosi anak. Ini sih 2 pertanyaan atau bagaimana ini papa mama? Sepertinya kok agak nyambung dengan yang pertanyaan dari Mama. Papa Gus. Oke. Atau bagaimana kalau kita bagaimana kalau kita jawab yang Pak pertanyaan dari Pak dulu Pak Tantu. Sepertinya sama kan, saya yang tanya cara menghadapi anak yang kalau dikasih tahu susah dengar dan selalu mau sesuai dengan keinginan sendiri. Padahal yang kita kasih tahu buat kebaikan. Ya. Iya. Dan saya menangkap ketika anak itu mau keinginannya sendiri pasti marah-marah gitu kan. Nggak mau dengarkan omongan bapak mamanya gitu kan. Sepertinya terkait gitu ya. Ya, berarti langsung dijawab saja Pak. Kalau saya bilang sih, gini ya, ini sebenarnya lebih terkait dengan pola asuh sih Ibu. Ya papa mama yang lebih terkait dengan pola asuh. Misalnya nih, si anak sudah sekarang usia 5 tahun gitu mungkin kan ya 5 atau kalau TK 5, 6 tahun kan ya. Atau 4 lah, 4, 5, 6 gitu kan. Kita tidak bisa melihat kondisi ini dari saat ini aja gitu kan ya. Pasti anak seperti itu terbentuknya tuh dari lama gitu ya. Misalnya nih dari kecil ketika anaknya masih 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 1 tahun gitu ya, ketika anak ingin sesuatu selalu dituruti, misalnya gitu ya. Anak anak mau apa, karena yang banyak terjadi sih seperti itu sih, Bu, ya. Jadi anak mau apa gitu kan, mau sesuatu misalnya, mau jajan gitu ya, nggak dituruti nangis gitu kan ya, kalau masih kecil kan. Karena orang tuanya risih gitu ya, risih, malu didengar tetangga lah, atau risih karena apalah, ya udahlah dibelikan, kan malu dilihat orang, akhirnya dibelikan. Nah, anak itu akhirnya belajar bahwa ketika aku marah gitu, orang tuaku akan menuruti keinginanku, gitu. Ya itu tadi ya, anak itu sudah bisa belajar dari kecil gitu ya. Dari kecil tuh anak itu sudah pintar gitu ya. Ya inilah yang terbawa sampai besar gitu ya. Mungkin dari kecil permintaannya sederhana-sederhana gitu kan ya. Jadi orang tua itu pun ya memberikannya itu enggak apa-apa, alah cuma ini, istilahnya gitu ya. Nah, tapi ketika anak itu semakin dewasa, tentu kebutuhannya akan berkembang juga gitu ya. Jadinya karena sudah terbiasa dari kecil dituruti, istilahnya seperti itu ya, kalau boleh saya bilang. Karena sudah terbiasa dituruti gitu ya. Ya ini yang terbawa sampai anak itu dewasa gitu ya. Jadi ketika dewasa, ketika anak itu mau sesuatu gitu ya, ketika dia enggak suka dengan sesuatu, cara yang dia tahu adalah dengan marah gitu ya, dengan dia mengeluarkan emosinya. Ya karena itu yang dia bawa dari kecil ya. Nah,
kalau ditanya, "Lalu gimana?" Gitu kan ya. Mhm. Nah, kalau saya bilang, kalau menurut saya ya kita harus dalam tanda kutip tega gitu sih. Maksudnya Mhm. gini, eee eee, misalnya yang bagaimana cara mengontrol emosi anak tadi kan ya. Jadi ketika Mhm. anak tidak dituruti, anak itu marah gitu kan ya. Tapi, Iya, Pak. eee, kita lihat marahnya gimana, misalnya kita harus tegas juga, harus tega gitu ya, Ibu, ya. Kalau memang nggak boleh, ya nggak boleh. Misalnya nih masalah HP misalnya ya, dari kecil kita kasih HP terus, terus kita merasa ada sesuatu, ketika sudah dewasa kita mau ngambil HP-nya gitu kan ya. Nah, anaknya nangis ketika dilakukan hal itu, ketika HP-nya diambil. Nah ya, orang tuanya harus tega gitu ya, dalam tanda kutip "tega" gitu ya. Ya biarkan dia nangis gitu ya, biarkan dia emosi tantrum seperti apa biarkan. Tapi yang perlu orang tua perhatikan ya ketika anaknya meluapkan emosi itu, di lingkungan si anak ini tidak ada benda-benda yang bisa membahayakan anak, gitu ya. Misalnya gunting kah, pisau, apa itu. Kalau emang nggak ada ya sudah biarkan gitu ya. Biarkan anak itu, ya meluapkan emosinya gitu ya. Pasti 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 anak itu akan menangis, akan teriak-teriak, bla bla bla. Dan itu pasti akan terjadi enggak cuma sehari, 2 hari, gitu ya. Pasti selama berhari-hari ketika orang tua memang sudah berkomitmen misalnya gitu ya, berkomitmen untuk mengurangi HP gitu ya. Ya anak itu pasti akan awal-awalnya pasti akan susah. Jadi kalau, ya kalau saya bilang gimana caranya, dalam tanda kutip harus tega. Dan itu harus koordinasi semua pihak gitu ya, enggak cuma mamanya aja, tapi mama papanya gitu ya. Kalau di rumah ada kakek neneknya, ya kakek neneknya juga harus ikut juga gitu ya. Jangan papa mamanya nggak boleh ngasih HP misalnya ya, tapi diam-diam kakeknya yang ngasih HP gitu. Nah itu sih juga masalah juga gitu ya, gitu. Ya, tega dan berkomitmen ya, Pak, ya? Iya betul. Oke, sip. Terus mari kita lihat. Oh ya, ada yang minta izin untuk live, ada urusan. Oke, Pak, terima kasih. Oke, sip, sepertinya sudah tidak ada lagi. Bagaimana papa mama yang lain? Mungkin ada yang sharing, mungkin Mau Bu sharing Har mau mungkin share dulu saat ini pengalaman. pengalaman. Aduh, bagaimana kita mendengarkan sharing dari yang mungkin anaknya sudah yang besar gitu, yang anaknya yang banyak. Tantangan itu lebih besar ya kan? Ya, ya. Nah, Saya bagaimana izin papa matikan mama? video dulu ya Ibu ya. Ya, oke. Oh, sorry. Oke, bagaimana papa mama yang lain? Ada sharingnya boleh kita dengarkan. Nah, Mungkin Bu Heni mau sharing, Bu Heni. ya Bu Heni. Langsung kita tunjuk Ibu. Ya, langsung kita minta. Kita minta bagaimana pengalamannya Bu Heni. Oke, terima kasih ya diberi percaya. Oke, ya karena ya, dua anak saya sudah besar ya, satu sudah sudah kerja dan satunya sudah semester 5, kuliahnya semester 5 ya, dua anak sudah besar. Ya, saya nggak bisa mengatakan bahwa anak saya itu kalau bisa dibandingkan dengan anak sekarang memang jauh ya, dan saya nggak bisa bilang anak sekarang susah diatur, anak dulu gampang diatur, nggak bisa karena memang kondisi zaman ya beda gitu loh. Nggak bisa, misalnya saya dulu begini nih, anak saya sekarang begini, oh nggak bisa dibanding. Saya kadang-kadang sharing-sharing soal saya waktu kecil dengan anak saya pun, anak saya bisa kasih tahu, dulu mama begini, kami sekarang begini, nggak bisa dibandingkan ya, karena masing-masing punya zamannya, itu ya papa mama ya. Jadi ketika kita mendidik anak kita, jangan pakai kita mendidik anak kita, gitu, ngerti maksudnya ya? Misalnya nih, saya dulu diajarin mama saya itu keras ya, ketat. Saya nggak bisa melangkah ke belakang untuk bermain dengan teman-teman lain, nggak boleh, nggak bisa ke tetangga. Itu dulu, zaman dulu. Kalau misalnya nggak membuat PR, koko saya, abang-abang saya sudah langsung marah nih, udah langsung
apa ya? Dulu kalau guru marah, orang tua tambah marah, betul ya? Pulang ke rumah kita kena pukul lagi sama mama. Kalau ketahuan di sekolah, Iya, betul itu ya, Bu kalau Heni. ketahuan di sekolah kena marah, guru pulang kena marah lagi. Itu dulu, sekarang nggak bisa ya. Jadi pengalaman saya mengajar anak saya, kenapa tadi saya jawabnya dari kandungan kita sudah mendidik anak ya. Nah, seperti kata Pak Tantu tadi, kita sudah memberikan mereka istilahnya apa namanya simulasi ya sejak di perut. Jadi waktu saya mengandung 2 anak saya itu, dua-duanya saya kasih terapinya terapi musik. Ya, jadi ya kayak tadi saya ada lihat nggak tahu mama siapa tuh. Iya, yang tadi mengisi ada itu lagu Mama Mesia. Mama Mesia ya. Kayaknya kita Mozart dan Beethoven. Ya, Beethoven, Mozart, itulah yang saya kasih ke anak saya ya. Dan hasilnya, terutama anak saya yang sulung, otodidak semua musik dia bisa. Dia bisa piano, bisa organ. Mamanya nggak pintar musik ya. Mamanya tak tahu musik, tak tahu seni, tapi anak-anak pintar. Nah, anak saya yang kedua juga bisa biola. Ini pengalaman ya. Lalu saya suka membacakan dari waktu mereka di perut, saya suka membacakan buku, saya suka membaca Alkitab dengan keluar suara. Saya sangat yakin ya di dalam perut saya mereka bisa mendengar. Dan saya suka ngobrol dengan mereka ketika mereka dalam perut saya. Jadi saya ajak mereka ngobrol ya. Saya yakin mereka mendengar dan mereka ini ya, karena itu kuasa Tuhan tuh luar biasa. Jadi dari janin itu sudah saya latih. Maka sampai besar begini ya, sudah kuliah, sudah itu, saya belum pernah merasakan anak saya menjadikan saya beban ya. Belum pernah ya. Dan bersyukur mereka bisa bertumbuh dengan baik, itu pun juga anugerah Tuhan. Jadi kenapa tadi saya jawab, kata Pak Tantu, sejak kapan nih kita mendidik anak? Saya jawabnya sejak dalam kandungan, karena itu pengalaman saya. Demikian Pak Tantu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Hen atas sharingnya. Jadi emang lebih itu Bu Hen ya. Dari dalam kandungan memang ya, Mama Papa ya, dari dalam kandungan pun salah satu stimulasinya yang paling sederhana itu diajak omong ya. Karena biar anak itu terbiasa mendengar suara mamanya gitu ya. Dan ya tidak cuma suara mamanya aja gitu ya, suara yang lain juga. Misalnya ini sudah punya Cece gitu kan, punya anak pertama, ini anak kedua. Cece-nya juga bisa dikenalkan nih. Ini loh nanti adikmu, namanya adikmu itu ini. Coba sayang adiknya atau gimana, itu juga sudah bisa dilakukan gitu. Biar nanti kalau anaknya sudah lahir pun tidak saling apa ya, istilahnya sibling rivalry gitu kan ya. Jadi tidak terjadi. Gitu-gitu sih. Sepertinya ada pertanyaan lagi Bu Har ini. Iya, sebentar ya, ada pertanyaan lagi nih. Ada 2. Selamat sore Pak. Oh sebentar, oke dari Pak. Terima kasih. Oke dari selamat sore Pak. Saya mau tanya, anak seusia TK ini usia bermain. Bagaimana kita mengontrol jam bermain anak, sedangkan anak tidak ada saudara lain untuk diajak bermain, selain mainnya di rumah. Terima kasih. Nah, oke. Maksudnya mengontrol jam bermain ini gimana? Boleh enggak Papa itu Papa atau Mama gitu? Mama. Buka mic-nya biar lebih dipahami. Maksudnya mengontrol jam bermain anak, sedangkan anak tidak ada saudara lain itu bagaimana? Oke. Mungkin maksudnya saya ini ya, karena kan itu kan anak tunggal ya. Nah, jadi di rumah tuh ya mainnya sendiri. Mainnya bersama, maksudnya tidak ada kawan untuk main. Jadi dia ya mainannya ada di rumah saja. Ya, mungkin pertanyaan Mama, bagaimana nih? Dia main dengan mainannya boleh berapa lama begitu ya? Kontrol jamnya seperti itu Pak Tantu. Demikian. Terima kasih. Saya perlu tanya mainannya tuh main apa? Itu ya mainannya yang nggak jelas. Bermain berapa jam sehari gitu. Saya perlu tanya sih mainannya mainan apa itu. Kalau mainannya itu bukan main HP gitu ya. Oh mainan robot gitu. Saya rasa asal ibu menemani gitu ya, asal mama menemani,
itu enggak masalah gitu ya. Misalnya anaknya main robot gitu ya, ya kita sambil nemani, "Oh ini robotnya namanya siapa, ini tangannya gerak-gerak, bisa dada-dada loh robotnya, bla bla bla," gitu kan ya. Ya itu main aja terus enggak apa-apa sih. Karena anak itu belajar dengan cara bermain sih, Mama. Jadi ketika anak ya seakan-akan anak itu misalnya lompat-lompat gitu ya, ya mungkin kita lihat anak ini kok aktif sekali lompat-lompat gitu ya, tapi itulah belajar anak. Belajar apa? Ya dengan lompat-lompat itu anak itu mengembangkan, motorik kasarnya gitu ya, menguatkan otot-otot kakinya, misalnya seperti itu ya. Dan memang itu harus dilakukan ya, ketika kecil gitu ya. Karena, ini contoh aja sih, saya punya teman itu karena, saya kurang paham kecilnya gimana gitu ya, bisa jadi karena dia jarang merangkak itu juga fase yang penting ya papa mama ya. Jadi anak-anak itu memang harus merangkak. Mungkin teman saya ini dari kecil jarang merangkak, jarang angkat berat gitu ya. Jadi dia tuh ngangkat gelas yang ada isi air itu nggak kuat gitu. Ngangkat gelas aja nggak kuat gitu ya. Ya bisa jadi karena dia tidak terbiasa gitu kan ya. Jadi kalau ditanya, perlukah kita mengontrol jam bermain anak gitu ya. Selama itu bukan main HP saya rasa nggak usah dikontrol, nggak apa-apa. Tapi ya perlu 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 ada pendampingan itu tadi ya. Kalau mama juga nemani sih enggak masalah saya rasa gitu ya. Kan mama bisa mendampingi juga ya. Misalnya itu tadi ya, ngajak bermain peran misalnya, "Oh ini robotnya siapa namanya?" Gitu, "Ini lagi ngapain robotnya?" Nggak masalah sih, saya rasa nggak perlu Oke, jadi Pak. anak banyak bermain di rumahnya. Heeh. Berarti Oh, kalau saya lanjutkan nih, Bu, ya. oh ya, ini Anak banyak ada berlarian heeh. jadi anak berlarian di rumah, loncat sana sini wajar ya atau harus disuruh duduk diam lihat TV? Ibu, kalau Bagaimana anak Pak? Ini disuruh duduk diam lihat TV itu, aduh juga susah. Tidak ada aktivitas ya Pak ya. kalau anak diam itu malah bahaya, Ibu. Anak itu malah nggak boleh diam kalau saya bilang gitu ya. Kalau terlalu banyak loncat juga Pak ini. Eee, ya itu ya, eee, lompatnya seperti apa gitu ya, asal dia tidak naik-naik, nggak apa Tidak sih yang saya terlalu rasa berbahaya lah ya Pak ya. karena kalau yang saya tahu kan hiperaktivitas itu memang ada gitu ya. Gejala hiperaktivitas itu salah satunya dia suka lompat-lompat, bukan lompat-lompat, suka manjat-manjat gitu ya. Lemari dipanjat, ya TV dipanjat, apa dipanjat gitu ya. Biasanya seperti itu. Jadi kalau, eee, masih dalam hal loncat sana sini, lari, memang tempatnya luas dan memang cocok untuk berlari sih, saya rasa masih wajar gitu ya. Jangan memang tempatnya sempit terus dia maksakan lari gitu ya. Kita perlu tanya, "Ada apa?" Itu kan. Tapi kalau anak duduk diam di TV gitu ya, duduk diam lihat TV gitu ya, itu saya sangat tidak setuju, Ibu. Dan saya juga sangat tidak setuju anak itu duduk diam nonton HP gitu ya. Karena gimana gitu ya, anak itu kan perlu mengeluarkan energinya ya. Eee, ketika anak itu disuruh duduk diam gitu ya, ya di rumah diam gitu ya, tapi energinya tersimpan gitu ya, keluarnya kapan? Keluarnya ketika di sekolah gitu, misalnya gitu. Jadi di rumah diam, di sekolahnya yang lari-lari ke mana-mana, ya soalnya di rumah energinya disimpan. Sedangkan di sekolah kan nggak boleh nonton TV kan, di sekolah kan harus itu. Jadi energinya keluarnya di sekolah sih. Jadi, kalau mama tanya, duduk diam lihat TV, saya tidak setuju. Jadi mending anak itu, saya bilang itu tadi ya, mama ya, dengan loncat-loncat itulah anak belajar gitu ya. Belajar motoriknya, belajar keseimbangannya gitu kan. Kalau loncat, jatuhnya tepat atau tidak, itu kan belajar keseimbangan sebetulnya. Melatih ototnya, melatih apanya. Ya, oke Pak. Bagaimana siapa ada ini? Mama. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih juga Mama. Nah, Ada dari ini Papa. ya dari Papa sama Papa lagi Ah, ini ya. kenapa? Itu kurang lebih pertanyaannya itu mirip. Papa itu cara menghadapi anak yang mudi sekolah bagaimana. Nah, Papa itu maksudnya Belajar. ralat bukan sekolah tapi belajar ya. Nah, Papa Vincent itu sore Pak, anak saya kalau disuruh sekolah agak susah belakangan ini. Nah, punya solusi nggak Pak? Nah, itu kan sama ya mudi ya bagaimana Pak? Mudi untuk belajar untuk belakangan. Atau satunya adalah anaknya suka mudi belajar. Jadi kadang datang suka, kadang enggak. Kadang enggak.
Ini Bu ya, ini agak susah sih karena kita harus lihat kondisi spesifik anaknya gimana gitu ya, kesehariannya gimana, yang dia lakukan di rumah gimana, interaksi dengan papa mamanya gimana gitu ya. Tapi kalau kalau sekilas ditanya seperti ini gitu ya, cara menghadapi anak yang moody belajar gitu ya. Eee, Kalau saya bilang sih berarti dia kan ada saat ketika anak ini mau, ada saat ketika anak ini tidak mau gitu kan. Ya kita mungkin harus lebih peka lagi gitu ya. Kapan sih anak ini mau gitu ya? Kapan anak ini enggak mau gitu ya. Jadi kita lihat gitu ya. Anak ini kenapa kok enggak mau gitu ya. Oh jangan-jangan dia enggak mau kalau belajar MTK misalnya gitu ya. Nah, jadi kita cari strategi nih, kenapa kok anak enggak mau belajar MTK gitu kan. Ya, tapi ya memang sekali lagi harus papa mamanya yang pintar-pintar mensiasati gitu ya, pintar-pintar cari strategi gitu ya. Misalnya dicarikan di YouTube itu kan banyak gitu ya papa mamanya, mungkin cari eee, belajar MTK di YouTube yang ada gambar-gambarnya yang menarik atau apa yang disuka anak gitu ya. Gitu, atau mungkin di mana carikan gambar-gambar apa yang menarik gitu ya. Saya rasa seperti itu. Jadi eee kita harus tahu dulu gitu ya, kenapa kok anak ini mood-nya jelek gitu ya. Misalnya dia baru bangun tidur gitu ya, atau tidurnya kurang gitu, atau gimana ya, ya wajar sih mood-nya jelek gitu ya. Ya kita kembalikan dulu mood-nya gitu. Kurang tidur itu bisa mempengaruhi mood ya, Itu Pak, ya? sangat Ibu. Oke, jadi Kita aja mesti gitu kan, kita orang mesti dewasa tidur aja cukup seperti gitu itu. ya? Iya. Ya, untuk anak sekolah berarti tidurnya harus lebih awal karena mereka Hmm, bangunnya lebih awal ya? betul. Kalau anak-anak itu kalau nggak salah kan 8 sampai 10 jam kan ya. Kalau kita kan 6 Mhm. sampai 8 jam itu cukup. Termasuk itu tidur jam siang tidak, Pak? Tidur kalau buat anak-anak tidur siang itu penting sekali sih, Bu. Karena tidur siang itu yang istilahnya apa ya? Apa sih? Jadi otak itu bekerja untuk menyambungkan neuron-neuron bla 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 itu sih. Richard, Oh, Sejak Richard. yang saya ingat ya. Jadi Di memang Richard, tidur Pak. sih. di Kenapa? Richard. Di Di Richard. Richard lagi. Mhm. Ya, tidur siang itu penting sih buat anak-anak ya. Oh, ya oke, Pak. Sip. Bagaimana ini Papa oke, bagaimana Papa sama Ya, Papa ya gitu Papa ya. Kalau ditanya ya. gimana spesifiknya sih akan sulit karena saya nggak tahu kondisinya spesifik gimana gitu. Tapi secara umum sih Hmm. gitu ya. Ya kita lihat nih Oh, anaknya moodnya jelek kenapa. Apa yang buat anak ini senang, apa yang buat anak ini nggak senang. Gitu. Dia dicari moodnya tahu jelek, dulu ya. moodnya jelek berarti dia sedang nggak senang kan. Kejadian apa nih yang bikin anak ini nggak senang gitu kan. Nggak mau belajar istilahnya Sampai gitu ya. akhirnya nggak mau belajar. Oke, Pak. Terus ini ada Pak yang sharingnya, oke. Nah, kita ke Papa ini ya. Saya mau tanya gimana caranya kasih tahu supaya anak nggak sering berjalan-jalan sewaktu belajar di kelas. Berarti ini anaknya sering sering jalan-jalan. Eh, Oke, eh, itu tadi ya, saya nggak menghabiskan tahu energinya. spesifiknya gimana, betul. Tapi siapa tahu memang dia tipe anak yang harus mengeluarkan energinya gitu ya. Uh, jadi gimana caranya ya? Ya kita mau nggak mau ketika di rumah harus kita keluarkan dulu energinya gitu ya. Misalnya ya itu tadi ya, jalan sore sama sama itu sama papa sama mama itu bisa gitu ya. Kalau anak di rumah cuma nonton TV, main YouTube gitu ya. Dia kan diem kan, energinya tuh pasti ada terkumpul gitu. Kayak keluarnya ya ketika dia di kelas gitu ya, ketika dia di sekolah gitu ya. Jadi memang kita harus keluarkan dulu. Eee, kita keluarkan dulu energinya. Bahkan ada yang saya tahu gitu ya, ya ini memang kondisinya khusus gitu ya, dan memang rumahnya itu dekat sekolah gitu ya. Jadi, mamanya ini ke sekolah dengan anaknya ini jalan kaki gitu. Jadi emang tenaganya dibuangnya di situ, jadi ke sekolahnya jalan Oh, kaki. Karena memang rumahnya tidak terlalu jauh dan mhm. memang mamanya sempat gitu ya, gitu. Jadi bisa seperti itu. Oh, ya. Berarti jalan kaki ke sekolah, jalan jalan kaki ke sekolah itu juga termasuk kalau bisa punya bagi yang bisa ditempuh itu Ya, juga
salah satu menyalurkan energi anak, Bisa ya. melatih fisiknya juga ya Pak ya? Heeh. Dan makanan juga perlu kita cermati sih, Bu. Mhm. Beberapa makanan yang kayak misalnya bergula gitu ya. Ini saya Mhm. agak lupa sih, tapi intinya sih gula itu ada kadar, ada istilahnya apa ya, bahan bahan tertentu yang namanya sukrose atau apa gitu kan. Glukosa. Sukrosa, Nah, sukrosa. nah, ya itulah Mengandung Ibu ya glukosa. saya. Mhm. Itu dia tuh semacam langsung kalau membuat, tubuh itu langsung tenaganya langsung puing gitu ya. Beda sama karbohidrat ya, karbohidrat tuh tenaganya tuh naiknya pelan-pelan. Jadi dengan makanan-makanan yang bergula, yang manis, itu anak itu pasti akan lebih aktif. Jadi mungkin bisa Mmm. dilihat juga makanannya, gitu. Apakah dia habis, makan yang manis-manis, minum yang manis-manis, atau mungkin habis jajan apa, Mmm. mungkin bisa kita lihat juga. Oke. Berarti salah satu yang tadi Pak, juga meluangkan waktu, peran orang tua itu yang meluangkan waktu bagaimana mencari satu waktu kalau tak bisa Ya, jalan-jalan sore, kita jalan ke sekolah pagi-pagi mhm. Pak, Tapi ya. jangan rumahnya jauh Yang gitu, jauh. diajak jalan sih, Iya heeh, tidur itu sampai sekolah Ibu, anaknya, "Enggak, lagi jalan Ibu." iya betul betul. Ya dilihat juga Capek kan. rutenya ya Pak ya, oke. Oke sip. Ya, selain itu Pak, mungkin ini tadi saya kepikiran gini, berjalan-jalannya itu mungkin ada juga, tingkatnya, siapa tahu Nah, yang tidak yang tinggi, karena kan juga kembali ke tipe belajar anak itu Pak. maksudnya gimana itu? Ada anak yang memang tidak bisa diam, tapi dia belajar gitu, yang apa Oke, namanya istilah ya kinestetik. kinestetik, itu bagaimana Pak? Mmm, tapi kalau saya rasa sih Ibu, itu tadi Mhm, ya, namanya mhm, anak-anak ya, ya mereka tuh mhm. belajarnya dengan caranya seperti itu sih, dengan cara bergerak, cara anak Bergerak belajar, ya, ya, ya selama bergeraknya itu masih yang wajar sih yang istilahnya. wajar. Oh, yang wajar, oke sip. Oke, sebentar. Oke, ini ya. Nah, ini berhubung dengan yang tadi, tidur siang ya, jam tidur. Nah, ini ini bertanya, saya mau tanya anak sampai umur berapa lebih baik ada tidur siang? Soalnya anak makin besar susah disuruh tidur siang. Iya Ibu ya, Mhm. anak-anak itu nggak tahu betapa berharganya tidur siang gitu Oh, kan Ibu ya. iya. Iya, betul. Eee, saya lupa sih Ibu ya, kalau saya jujur lupa sih lebih baik sampai usia berapa, tapi sepertinya, kalau kita lihat, mmm, perkembangan dari anak itu sendiri sepertinya sampai remaja itu masih seharusnya masih perlu gitu ya. Tapi sudah Oke. akan berkurang ketika SMP, SMA itu akan jauh berkurang ya. Tapi TK, SD itu masih sangat perlu kalau saya bilang. Mungkin SMP, Oh, SMA itu sudah agak berkurang sih, saya rasa ya. Tapi tapi saya masih lupa ya sampai jelas, saya lupa sih Mama spesifiknya mama gimana. mmm, Tapi itu TK itu oke, sangat pasti harus gitu ya. masih SD masih 1, 2, 3 itu masih harus masih ya, oke, sampai kelas 1, 2, 3 ya, Pak, ya? rasa Oke, 4, 5 bagaimana, ini papa ya. mama yang bertanya Sepertinya sudah setengah 5 gitu. iya, ini dan waktunya Nggak tidak terasa. terasa, barusan saya melihat sudah jam 16.35. Oke, 16.35 nih, dari jadwal kita udah lewat 5 menit, ya. Oke. Ya, bagaimana Papa Mama? Apakah masih ada yang mau bertanya atau ada yang mungkin masih belum sharing? Tadi Bu Hen saja yang sharing, Papa Mama yang lain mungkin ada yang mau sharing. Ya, ini maaf ya. Ya, maaf, ini anak saya lagi menyanyi. Ya, oke, sip. Dulu ya. Glo dan Enso sih. Jadi mereka bangun tidur siang, tadi sudah sempat tidur siang ya mereka ya. Jadi untungnya bisa sempat tidur siang, begitu tidur siang bangun dan datang. Oke, sip. Apa Jadi Ibu? bagaimana Papa Mama? Oke. Ya, sepertinya sudah tidak ada ya Pak Tantu ya.
Oke. Oh, oke, masih ada satu lagi kata Mama. Oke, satu lagi. Gimana mengatasi, sebentar ya. Bagaimana mengatasi anak yang suka irian? Misalnya soal mainan, apakah harus diturutin, misalnya harus dibelikan satu orang per satu. Nah, di antara diturutin atau diberikan satu orang satu. Irian, belikan untuk yang besar, mau tidak mau mesti belikan juga untuk yang kecil. Tapi waktu dimarah, jadi ini kembali lagi ke marah nih Pak. Ada satu lagi, ini Mama ini berhubungan dengan tidur juga nih dan berhubungan dengan marah. Waktu dimarah baru mau tidur, apakah sikap marah ini bisa mempengaruhi otak anak? Oke, bagaimana Pak Tantu? Ada dua pertanyaan. Mungkin 2 pertanyaan terakhir ya Ibu ya. Ya, dua pertanyaan terakhir ya. Oke lah, sip. Dua pertanyaan terakhir. Ya, Mama ya, anak yang irian atau usianya terpaut jauh enggak? Maksud saya gini, ya ini tadi ya, ini kan tidak terjadi di saat ini aja gitu kan. Ini kan proses belajar anak dari kecil gitu ya. Oke, terpaut 2 tahun. Nah, ini kan proses belajar anak dari anak itu masih kecil sampai akhirnya sekarang terjadi irian gitu ya. Eee, mhm mhm mhm. Ibu mau menanam itu tadi ya, setiap keluarga itu akan beda-beda gitu ya. Ibu mau menanamkan apa ke anak ibu? Misalnya, ibu mau menanamkan tentang kebersamaan gitu ya. Ya memang kalau itu yang ingin ibu tanamkan gitu ya, ya sudah jangan jangan ya ibu tanamkan bahwa namanya mainan itu harus berbagi gitu ya. Kenapa saya bilang oke sharing ya, berarti kebersamaan itu ibu ya. Ya berarti, itu tadi se 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 kalau saya bilang tadi ya kita harus tega gitu dalam tanda kutip gitu ya. Kita harus lihat juga gitu ya, sampai marah-marahnya gimana gitu ya, sampai mukul adiknya kah atau gimana gitu ya. Tapi ibu harus memberikan penjelasan juga nih, eee, bahwa ini loh adikmu ini ya, bukan cuma ketika anak ini mau bermain gitu ya ibu ya, baru kita bilang, "Kamu harus berbagi, kamu harus apa." Tapi dalam kesehariannya pun kita juga tanamkan hal itu gitu. Misalnya nih ketika, eee punya makanan gitu ya, punya jajan misalnya, bagilah sama adikmu gitu ya. Ya ini kan hal-hal kalau menurut saya hal sederhana yang kita tanamkan ke anak kalau kita mau bahwa anak ini mau berbagi gitu ya. Jadi jangan jangan kita lihat ketika anak ini marah tentang mainannya aja gitu ya, tapi kita, secara umum pun kita rubah perilakunya gitu ya. Jangan sudah ada, eee, kalau kita rubahnya ketika soal makanan aja, eee akan sangat susah gitu ya. Jadi kita masuknya dari hal yang lain. Misalnya tadi ya, punya jajan, bagilah jajanmu dengan adik gitu ya, eee, atau apa ya, ya paling sering anak-anak sih jajan sih ya, bagilah jajanmu dengan adik atau gimana gitu. Jadi ya kita itu tadi sih Bu ya, dan ini pasti akan nggak cuma sekali 2 kali gitu ya, pasti harus kita lakukan berkali-kali. Jadi muncul dari anak bahwa ya yang aku punya itu ya adikku pun boleh punya gitu ya. Ya aku pun sebagai orang yang lebih dewasa, anak yang lebih dewasa harus berbagi dengan adik gitu ya. Nah, tapi kita lihat usianya juga sih ya, adiknya juga harus kita kasih tahu ya. Misalnya sih, memang itu hal yang spesifik khusus untuk, eee, spesifik untuk kakaknya gitu ya. Jadi, ya dibilang, "Ini punya kakak," gitu ya. "Adik memang nggak boleh," atau gimana. Kita harus bilang juga. Jadi ndak eee jangan karena kita ingin menanamkan sharing yang terlalu itu, jadinya menghilangkan privasi, itu sih juga nggak boleh, gitu. Gitu sih, Bu. Jadi kalau Ibu tanya gimana, ya saya rasa itu ya, kita ambil situasi yang lain, gitu ya. Kita sharing-nya itu dari situasi yang lain dulu masuknya, gitu ya, baru lama-lama ke mainan. Pertama misalnya jajan atau apa, baru masuk ke mainan. Oke Pak, ini yang tadi pertanyaan terakhir ya. Ya. Oke, Bapak Mama, maaf karena waktu juga, jadi ini pertanyaan yang terakhir. Nah, ini berhubungan dengan tidur punya, kita harus marah, mereka baru tidur. Nah, kalau nggak tidur siang, malam juga susah tidur.
Kalau maksudnya. tidak tidur siang, malam juga susah tidur. Oke, tadi juga mau marah dulu baru mau tidur. Nah, marah ini bisa mempengaruhi otak anak nggak? Itu dua Ah, Papa bersama. Mama boleh minta itu enggak ya? Jangan lupa isi linknya. Oh ya, linknya dulu. Oke, Ya, sip. Nah, nanti. sambil mendengarkan ini kan penjabaran ini ada link yang Papa Mama bisa tolong isi ya, link evaluasi untuk acara hari ini. Nah, linknya itu ada di kolom chat. Oke, Papa Mama boleh sambil mendengarkan Pak Tantu. Oke, jadi boleh sambil isi link evaluasinya. Nah, boleh silakan Pak Tantu. Hmm, apakah ketika marah itu mempengaruhi otak anak gitu ya? Yang saya pernah baca sih, iya gitu ya, Papa ya. Saya kurang 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 ingat jelasnya gimana, tapi secara istilahnya neurologis ya, secara neurologis sih iya berpengaruh. Tapi secara yang bisa saya jawab sih, secara psikologis pasti berpengaruh gitu ya. Nah, tapi waktu dimarah baru mau tidur. Jangan jangan kenapa dia susah tidurnya Papa ya? Apakah usianya berapa? Dia lagi apa? Ini agak kompleks sih menjawabnya Ibu ya. Kita harus tahu anaknya usianya berapa gitu kan. Nah, dia nggak mau tidur tuh yang dia lakukan apa gitu. Ya, semakin besar dia juga mungkin ya jam tidur siang juga semakin berkurang. Oh, ini ada usia 6 6 tahun. tahun, Pak. Oke, SD berarti ya. Ya. Kadang karena gini sih, karena itu ya, lagi-lagi saya mengaitkannya dengan HP gitu ya. Eh, karena memang sudah ada, nggak tahu ya, saya kurang kurang baca penelitiannya sih. Tapi kalau kita lihat di internet gitu kan, katanya layar HP, layar biru HP itu kan memang membuat mata ini lebih terjaga gitu. Jadi sehingga anak itu pun jadi lebih susah tidur gitu kan. Oleh karena itu, makanya kalau tidak bisa tidur malam tuh biasanya salah satu caranya tuh jauhkan HP gitu kan. Jadi 1 jam sebelum jam tidur tuh memang sudah nggak boleh main HP gitu. Karena memang katanya itu ya, layar HP itu yang, oh di rumah main HP-nya jarang, lebih ke bermain-main. Berarti dia memang lebih tertarik dengan bermain. Lebih lebih Iya. suka main-mainan. Iya, Hmm, oke. Agak-agak saya nggak bisa membayangkan sih gimana. Memang Iya. harus agak harus itu sih Pak. Kalau saya bilang sih, Pak, bagaimana kalau misalnya ini, anaknya hmm, susah tidur, mamanya juga ikut menemani tidur. Ya kan? Menemani jadikan dia role model dan ya juga idealnya gitu ya. Ibu. Idealnya sih memang gampangnya seperti itu gitu ya. Tapi ya Hmm, saya paham tidak semua orang tua bisa gitu ya, ya karena bisa. kesibukan di rumah masing-masing gitu. Iya Sederhananya bisa. sih memang gitu ya. Ya kita orang Iya. tua yang ngajak tidur, apa kita sediakan tempat Mm, yang eh, kita sediakan tempat yang nyaman untuk tidur, maksudnya kondisinya tenang apa. iya. Tapi saya yakin sih tidak semua orang tua bisa itu ya, karena dengan kesibukannya masing-masing itu akan sangat susah gitu. Hmm. Tidur sama mamanya malam, makanya yang ini nggak bisa sih Pak kalau itu. Kita harus Hmm. harus apa ya? Harus sharingnya harus lebih lengkap gitu ya, agar bisa itu. Oh, ada saran juga dari Mama Hana kalau anak saya susah bobo dinyanyikan dulu, lama-lama ketiduran. Bisa juga. Atau juga seperti kata Pak Tantu tadi kan diceritakan mungkin gitu kan. Biasanya jadi kayak dongeng pengantar Bisa tidur. jadi Cerita cerita pengantar tidur. Oke, sip. ya. Terima kasih semuanya. Oke, Ya, yang itu ya Papa Christian. Maksudnya saya hmm, kurang bisa membayangkan gitu ya, kenapa si hmm, anak itu. Memang kita harus 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 itu sih, harus privat gitu mungkin ya one by one biar saya tahu hmm, cerita lengkapnya gimana biar lebih masuk juga ke anak gitu. oh ya. Oke. Eh,
Pak, sebenarnya ada satu lagi itu bagaimana? Ada satu terakhir ya. Oke, ini mungkin sudah yang terakhir ya. Nah, diingatkan kembali kepada Papa Mama untuk mengisi link evaluasi yang ada di kolom chat, bisa dicari sama tim, apakah boleh dikirimkan ulang linknya? Mungkin sudah tertimpa, ya kan? Timpa beberapa chat. Oke, terima kasih. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini ya, selama PJJ saya kadang-kadang saja menemani anak PJJ karena saya ingin melatih anak mandiri pada saat dia sudah PTMT. Jadi tidak bergantung pada orang tua. Apakah tindakan saya bisa melukai hati anak? Seperti anak berpikiran kalau kita tidak memperhatikannya begitu, Pak. Oke, ini yang Oke, terakhir, Pak. terima kasih Mama Ceris. Mm-mm. Ini ya, ini tadi ya memang berarti Mama mau menanamkan kemandirian gitu ya. Nah, tapi kan berarti sebetulnya Mama itu mendampingi gitu ya. Jadi yang ada bedanya gini sih Mama, ada yang anak kan tahu gitu ya. Jadi ketika anak butuh sesuatu misalnya, dia tahu Mama itu akan segera datang untuk membantu dia. Ada beberapa yang lain itu yang memang tidak didampingi gitu ya, yang apa sih istilahnya kalau Mama, tidak menemani anak PJJ, tapi ketika anak butuh sesuatu itu orang tuanya ya enggak ada gitu ya. Nah, ini yang saya rasa kurang tepat gitu ya. Tapi ketika Mama tidak mendampingi, lalu si anak ini butuh sesuatu, Mama datang gitu ya, Mama tanya. Itu sih saya rasa anak akan tahu kok. Ternyata mamanya itu memperhatikan gitu ya. Walaupun tidak di sebelahnya gitu ya. Tapi ketika anak butuh sesuatu, ketika anak bilang apa gitu ya, anak tidak tahu Mama datang membantu gitu ya. Saya yakin bahwa anak tidak akan berpikiran seperti itu sih. Gitu ya. Karena beda gitu ya. Karena ada yang ditinggal, benar-benar ditinggal gitu ya. Anaknya cari-cari mamanya ndak ada, apa dibantu pun tidak gitu ya. Kalau itu sih benar-benar tidak diperhatikan gitu ya. Kalau mama kan memang tidak secara fisik di belakang anak, tapi ketika anak butuh bantuan itu ada gitu kan. Ya itu sih masih memperhatikan sih. Oke, sip ya, terjawab semuanya dan mohon maaf kalau kita harus menyelesaikan untuk pertemuan kita ini. Nah, tadi kita mulai dengan berhubung dengan waktu sih ya Papa Mama, mohon maaf. Nah, tadi kita mulai dengan doa, sekarang kita juga mau Ibu, menutup kegiatan boleh kita, ya. boleh itu dulu ndak? Mungkin Oh, sebelum foto doa foto sesi dulu. ya. Nanti Oh kalau iya sudah doa betul. pasti Mm-mm. langsung lip semua. Iya, betul, betul. Nah, sebelum kita berdoa bersama, bagaimana kalau kita foto bersama dulu ya? Papa Mama boleh menyalakan kameranya. Oke. Dan bagian foto tim bagaimana itu bisa Boleh tolong nanti saya yang di-handle. screenshotkan. Oh ya, oke, sip, boleh Pak. Berarti semuanya ada berapa layar bisa? Oke, ya. Sip. Bentar. Ini kenapa oh ini nih saya menemukannya. Oke. Oke, sip. Ayo Papa Mama boleh buka kameranya. Kameranya Ya, sip. 35 20 25. Oh, oke. Oke, Boleh ini dipasang yang senyum. ya. Oke, 1 2. Oke. Itu yang berikutnya ya, yang Tetap oke, tahan senyumnya layar Papa Mama ya. berikutnya. Layar berikutnya 1 2. Oke. Oke. Ya. Oke, terima Sudah kasih. semua ya Pak Tantu ya. Sudah, Ibu. Oke, sip. Nah, sekarang kita fotonya sudah dan kita mau berdoa. Apakah Bu Santi tadi saya sempat membaca nama Bu Santi ya, Bu Santi Sanksi Handreyani ya. tak ada. Adanya Bu Nani, Ya. Ibu. Bu Nani, oke ya. Bu Santi sudah live ya mungkin karena ada keperluan juga ke gereja kali ya. Oke ya, sip. Oke, sip, tidak apa-apa Mama Hana. Oke, Bu Nani bagaimana? Masih ada ya Bu Nani ya? Boleh. Suara saya kedengaran ya, Bu? Ya, puji Tuhan. Oke, masih ya. Ya, mari Oke, kita sip.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan yang rancangkan, Tuhan juga yang sudah memimpin kegiatan kami pada sore hari ini boleh berjalan dengan baik dari awal sampai pada akhirnya. Kami bersyukur untuk setiap materi yang sudah kami terima, juga sharing yang kami dengarkan, biarlah ini boleh semakin menolong kami, khususnya boleh semakin memperlengkapi orang tua di dalam mendidik, mengajar, dan mendampingi anak-anak di dalam tumbuh kembang mereka. Kami rindu Tuhan, Kau sendiri yang beserta dengan kami, baik dari pihak sekolah maupun orang tua, supaya boleh memberikan yang terbaik untuk anak-anak, sehingga anak-anak bukan hanya memiliki kualitas di dalam akademis, tetapi juga karakter dan juga kerohanian mereka boleh dibangun di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk Pak Tantu yang sudah memandu di dalam kegiatan kami, juga Bu Hartini, kiranya Tuhan boleh memberkati. Terima kasih Bapak, terpujilah akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Oke, amin. Terima kasih Bu Nani. Nah, oke Papa Mama, sekian pertemuan parenting kita dan belajar bareng yuk di kali ini. Oke. Nah, oke. Dadah. Terima kasih Sampai Papa Mama jumpa. semua.